Kakak tiba-tiba menyadari, adik yang selalu mengejarnya di belakang hilang. Hanya karena di kehidupan sebelumnya aku bertengkar dengan Jiang Haosen. Dia mengamuk. Seumur hidupnya tidak pernah kembali lagi. Gu Ziyao sangat membenciku karena itu. Aku memohon agar dia melepaskan. Menunjukkan perasaanku padanya. Namun malah dimarahi menjijikkan. Dikurung dalam kebencian orang lain. 5 tahun kemudian, dia merasa itu tidak cukup. Membawaku bersamanya untuk menyiksa. Aku pikir dia akan lupa suatu saat nanti. Tapi aku meremehkan kedalamannya perasaannya. Dia tidak pernah menikah seumur hidup. Mencari orang yang dicintai sepanjang hidupnya. Kita saling terjerat dan menyiksa satu sama lain. Sudah sangat lelah baik fisik maupun jiwa. Jadi ketika truk besar datang menabrak, Gu Ziyao mendorongku dengan kasar. Napas Gu Ziyao tersengal-sengal. Tapi suaranya sangat lembut. Hao Tian, jangan takut. Aku akan membawamu pulang. Dia mati di depanku. Tapi tidak meninggalkan sepatah kata pun untukku. Dengan hati yang hancur, aku mengorbankan diriku untuknya. Saat membuka mata, aku terlahir kembali. Kembali ke masa sekarang. Tapi semuanya sudah terlambat. Tragedi Jiang Haosen tidak bisa diubah. Aku juga sudah menyampaikan perasaanku kepadanya. Namun kali ini aku bertekad. Aku akan melakukan 2 hal. Pertama adalah meninggalkannya. Tidak akan lagi mengotori matanya. Kedua adalah memenuhi keinginannya. Tanpa memikirkan biaya, mencari Jiang Haosen kembali. Pada hari aku keluar dari rumah sakit jiwa, aku menerima surat kematian dari operasi penyelaman dalam. Tuan Gu, apakah Anda yakin ingin ikut serta dalam operasi selam dalam? Sejujurnya, sudah 5 tahun. Banyak penyelam handal yang hilang di laut dalam ini. Aku akan jujur padamu. Selain Nona dari keluarga Su, orang lain tidak bisa melakukannya. Aku sudah mencatat nomor Su Wanwan. Dengan hati yang berat aku keluar rumah. Baru sadar telepon Gu Ziyao terus berdering. Tapi saat ini aku tidak ingin mengangkatnya. Gu Ziyao, mengikatku di tempat tidur rumah sakit jiwa. Kata-kata menghina masih segar di ingatan. Kau telah membunuh orang yang paling kucintai. Sekarang kau masih berani bilang padaku. Kau mencintaiku. Aku adalah kakakmu. Aku beritahumu. Meskipun dia sudah meninggal. Aku tetap hanya akan menikah dengannya. Kamu tetap di sini saja. Bertobatlah atas dosamu dengan baik. Berpikir sampai di titik ini. Aku menghubungi nomor itu. Ragu-ragu menjelaskan maksudku. Aku memegang erat keputusan hidup atau mati ini, siap untuk ditolak kapan saja. Tidak apa-apa, paling buruk aku akan mengorbankan nyawaku untuk mereka di kehidupan ini. Tapi dari seberang telepon terdengar tawa malas. Aku tidak salah dengarkan. Biarkan aku mencari mayat di laut. Tuan Gu, biaya tampilku cukup mahal. Jantungku berdetak kencang seperti genderang. Tarik napas dalam-dalam. Anda bilang aku akan berusaha mengumpulkannya, setelah sesaat hening. Suara itu tidak ada lagi. Baru saja sembarangan menikahiku. Aku akan membantumu menemukan Jiang Haosen. 7 hari lagi aku akan menjemputmu. Menutup telepon. Aku tidak tahu mengapa Su Wanwan setuju dengan permintaan ini. Bahkan membiarkanku menikahinya. Tapi semua itu tidak penting lagi. Meski aku harus mempertaruhkan sisa hidupku. Atau harus berpindah dari satu jurang ke jurang yang lain, juga tidak masalah. Hidup seperti ini dalam kebencian. Memikul tuduhan mencintai Kak yang dalam hidup ini. Aku sudah cukup menjalani keinginannya. Dengan begitu aku mewujudkan keinginannya. Meski dalam hidup ini kita tak mungkin lagi bersama. Begitu kembali ke keluarga Gu. Yang menyambutku adalah botol anggur yang dilemparkan. Gu Bei, kenapa kamu masih belum mau belajar? Mau lari kemana? Aku sudah bilang sebelum Haosen kembali. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Baru keluar ingin dikirim kembali. Pecahan botol jatuh di kakiku. Pecahannya terpental. Melukai kakiku. Aku berusaha menahan diri. Tetap tak bisa menahan napas dingin. Maaf. Gu Ziyao. Hampir dengan marah mendatangiku. Kamu tidak bisa menghindar? Apakah kamu ingin berpura-pura menjadi orang yang malang? Setiap kali selalu seperti ini. Aku memang tertipu oleh sikapmu ini. Kalau saja kamu tidak cerewet, Hao Tian pasti tidak akan nekat seperti itu. Kenapa kamu begitu suka berpura-pura? Aku memberitahumu latar belakangmu karena kasihan padamu. Kamu sudah berjanji dengan baik, bersikap baik-baik di depanku, tapi diam-diam berani menantang Hao Tian. Bagaimana berani kamu memprovokasi dia di depannya? Aku dengan suara pelan membantah kakak perempuan. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu.
Sebelum dikurung di rumah sakit jiwa saat itu, aku sudah mengatakannya beribu-ribu kali. Tapi dia tetap tidak percaya. Tatapan Gu Ziyao perlahan menjadi suram. Kamu masih ingat aku adalah kakakmu. Bagaimana kamu berani punya pikiran kotor seperti itu tentangku? Kamu iri padanya. Kamu bilang apa? Sebenarnya kamu ngomong apa dengan dia? Hari kelahiran Jiang Haosen juga hari ulang tahunku. Aku yang panik tanpa arah bertabrakan dengan Jiang Haosen. Meminta ciuman pada Su Wanwan tapi gagal. Aku kesal. Setelah bertengkar hebat dengan Jiang Haosen. Sejak itu Jiang Haosen tidak pernah kembali. Gu Ziyao menyalahkan semua ini padaku. Tapi aku tidak ingin memberitahunya kebenaran. Membuatnya sedih. Gu Ziyao yang tidak mendapatkan jawaban menyeretku ke ruang pencucian. Air dingin menyiram seluruh luka di tubuh. Mengirimkan rasa sakit yang menusuk. Aku memegang kepala dan berjongkok gemetar di lantai. Siksaan seperti ini entah sudah berlangsung berapa lama. Gu Ziyao menarikku yang hampir sekarat. Mendorongku ke wastafel. Dia menekan leherku. Memaksaku melihat diriku di cermin. Kemejaku sudah basah kuyup oleh air. Menyatu dengan kulit. Tato kupu-kupu di punggungku terlihat sangat hidup saat itu. Ini adalah pola kupu-kupu yang dilukis langsung oleh Gu Ziyao. Bersama dengan singkatan namanya yang ditato di tubuhku. Agar aku menanggung rasa bersalah sepanjang hidup. Serta menghancurkan khayalanku yang sia-sia. Aku tidak ingin melihatnya. Tidak sama sekali. Aku ingin berontak. Namun dia terkurung olehnya. Aku mohon ampun. Jangan seperti itu. Mata Gu Ziyao merah menyala. Hilangkan niatmu yang menjijikkan. Ada saat seperti itu. Aku benar-benar berharap kamu mati saat kecil. Lebih baik kamu jadi monster seumur hidup. Sekarang melanggar norma kemanusiaan. Tak tahu malu. Aku terdiam sesaat di depan. Tatapan Gu Ziyao penuh dengan kebencian. Bertahap menyatu dengan tatapan lembut kakak di masa muda. Saat itu aku diejek monster karena bibir sumbing. Dicap jelek. Gu Ziyao yang biasanya sopan menyerang mereka dengan keras. Karena itu Gu Ibu menghukum dia dengan keras di rumah. Dia yang penuh darah dengan lembut menutup telingaku. Dengan tatapan penuh ketulusan memandangku. Dengan suara penuh perhatian berbisik di telingaku. Abang jangan dengarkan omongan mereka yang ngawur. Kamu begitu imut. Kamu adalah kelinci kecil satu-satunya milik kakak. Tapi kini tato ini yang bukan milik sendiri. Malahan tercap sebagai aib di tubuhku. Aku tak lagi menjadi sosok yang unik itu. Di dalam hatinya. Aku menjijikkan. Aku tak seharusnya jatuh cinta pada kakak. Aku jahat hingga membunuh cinta hatinya. Aku benar-benar orang jahat. Padahal sudah tahu sejak dulu dia tak mencintaiku. Aku juga sudah siap pergi. Tapi dalam kehidupan ini, saat mendengar kata-kata penuh kebencian seperti itu, hatiku masih sangat sakit. Suara seperti iblis menyelimuti aku. Aku ingin kamu ingat. Sepanjang hidup ini aku hanya mencintai Haosen. Kalau kamu masih menganggap aku kakak, berdiam diri di sisiku dan menebus dosa seumur hidup. Atau bawakan dia kembali dari lautan untukku. Pernikahanku tidak boleh tanpa pengantin pria, hidup atau mati. Dia adalah satu-satunya pengantin pria yang aku yakini seumur hidup. Aku mengangguk dengan senyum yang pilu. Aku sudah mengerti sekarang. Kau akan selalu menjadi kakakku. Sebelumnya aku benar-benar salah. Maaf. Gu Ziyao menatapku dengan ekspresi rumit. Beberapa saat kemudian pintu ditutup dengan keras dan dia pergi. Lebih baik begitu. Semoga kau benar-benar sudah belajar menjadi baik. Di kehidupan ini kita tidak akan saling menyakiti lagi. Segera pengantin prianya akan kembali. Dan aku juga akan segera menjadi pengantin pria seseorang. Pagi-pagi sekali aku menerima pesan dari Su Wanwan. Dia disembunyikan dengan cukup baik. Jauh di ujung sana. Tepat di depan mata. Terlampir sebuah alamat dalam teks. Tiba-tiba muncul sebuah anggapan yang belum pernah ada sebelumnya dalam hatiku. Mungkin Jiang Haosen sudah lama tidak berada di dasar laut. Aku menatap pintu kamar Gu Ziyuan yang tertutup rapat. Berdiri di depan pintu. Ragu sejenak. Tetap menarik kembali tangan. Aku takut-takut. Hanya lelucon Su Wanwan. Takut memberi dia harapan tapi kemudian kecewa. Juga takut Haosen mengucapkan kata-kata menyakitkan seperti itu langsung kepada kakaknya. Aku segera pergi sendiri naik taksi ke alamat itu. Ini adalah sebuah panti rehabilitasi di pinggiran kota. Langkah kakiku melambat. Aku melihat sosok yang familiar melalui kamar sakit. Jiang Haosen yang dicari seumur hidup di kehidupan sebelumnya masih hidup.
Hanya saat ini Jiang Haosen duduk di kursi roda. Tidak lagi seangku dulu. Saat ini tampak sangat penurut. Tapi ketika perawat kecil hendak mendekat, Jiang Haosen melemparkan obat-obatan di nampan itu. Jarum suntik semuanya dilemparkan ke perawat kecil. Aku tanya kamu, kenapa kamu tertawa geli seperti itu? Apakah kamu sedang menertawakanku? Kamu siapa sampai-sampai bisa menertawakanku? Aku ini adalah anak sulung keluarga Jiang. Dulu kamu bahkan tidak pantas untuk mengangkat sepatuku. Perawat kecil keluar dengan penuh keluhan. Mulutnya terus mengomel. Masih sok-sok jadi anak sulung. Selama ini juga tidak ada orang yang datang melihatmu. Aku tidak pantas. Setidaknya aku masih bisa berjalan dengan 2 kaki. Orang cacat mati. Menabrakku dari depan. Perawat kecil. Dengan nada tidak senang berkata, kamu diam saja. Berdiri di pintu mau ngapain? Lihat orangnya, masuk saja. Tunggu, kamu lihat dia. Benar-benar aneh. Jiang Haosen ingin mencari selimut untuk menutupi kakinya. Tapi kamar ini saat itu berantakan. Kursi roda terasa canggung. Sulit untuk melangkah. Keluar, pergi keluar. Sudah bertahun-tahun tidak datang. Apakah kau kira aku mati saja? Menatap Jiang Haosen dengan pandangan bingung dan penuh kebencian. Semuanya berbeda. Tetapi semuanya terasa sangat mirip. Jiang Haosen melihat jelas orang yang datang dan berkata dingin. Kenapa kamu? Tak kusangka kamu orang pertama yang menemukanku. Kenapa begitu tidak sabar ingin menjengukku? Apakah ini lelucon? Dia masih dengan sikap tajam itu. Aku menghembuskan napas panjang. Aku sudah menjelaskan maksudku padanya. Bertahun-tahun, kakak perempuanmu terus mencarimu. Aku bisa menjemputmu keluar. Tapi setelah keluar, kamu harus berjanji menikahi kakak perempuanmu. Tetap tinggal bersamanya dengan tenang. Perlakukan dia dengan tulus. Dia benar-benar sangat mencintaimu. Jiang Haosen terdiam sejenak. Lalu segera mengembalikan sikap sombongnya. Dia tersenyum mengejek Gubei. Kau benar-benar tidak berguna. Bertahun-tahun ini, apakah kakak perempuanmu masih belum jatuh cinta padamu? Kau jemput aku keluar dulu. Siapa yang aku cintai? Dengan siapa aku ingin bersama? Bukan urusanmu untuk mengatur-atur. Apalagi aku sudah bilang, kakak perempuanmu juga biasa saja. Bisa jadi pelampiasan saja untuk bersenang-senang. Tapi menikah dengannya saya benar-benar tidak tertarik. Tenang saja. Saya tetap akan seperti sebelumnya. Tidak akan membiarkan dia tahu. Saya menggenggam erat telapak tangan. Saat mengangkat mata, mataku sudah dipenuhi oleh dingin. Tuan Jiang, saya bukan sedang berdiskusi denganmu untuk menikahi saudariku. Kalau tidak, kamu tetap bisa tinggal di sini selamanya. Bagaimanapun kamu hanyalah istri yang tak pernah diperhatikan. Baru tadi saya dari mulut perawat kecil mendapatkan informasi tentang kejadian Jiang Haosen selama 5 tahun terakhir. Sebelum meninggal, Jiang Haosen mengalami kesulitan saat diselamatkan, karena kekurangan oksigen dalam waktu lama, mengakibatkan kedua kakinya lumpuh, tidak bisa sembuh seumur hidup. Keluarga Zhang yang mengetahui situasi itu segera mengirimnya ke rumah perawatan, mengumumkan keluar, Jiang Haosen tenggelam di laut dalam. Keluarga Jiang yang selalu mengutamakan kehormatan membuat keputusan seperti ini. Saya merasa ini tidak mengejutkan. Dulu bisa menggantikan saya 5 tahun yang lalu, juga bisa melepaskan Jiang Haosen. Jiang Haosen agak terkejut. Jadi ini maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu mencintainya. Kenapa masih membuatku menikahinya? Apakah mencintai seseorang? Itu berarti harus membuatnya bahagia. Kamu sangat mulia. Sangat penuh perasaan. Kalau kakakmu tahu aku bukan mencintainya, mungkin dia malah akan mendukung aku mengejar cinta sejati. Bagaimanapun dia sangat mencintaiku. Pasti ingin membuatku yakin. Aku tidak tahan lagi. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kamu akan selamanya tinggal di sini. Seumur hidup ini jangan keluar lagi. Jiang Haosen baru saja ingin membalas. Tiba-tiba terdengar suara kemarahan di belakang. Gubei, bagaimana kamu berani? Dalam sekejap, aku tiba-tiba ditendang dengan keras. Jatuh berlutut di tanah. Rasa sakit hebat terasa di kedua lutut. Aku berusaha membuka mata lebar-lebar. Namun penglihatan depan semakin gelap. Gu Ziyou menggendong Jiang Haosen di pinggang. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Jiang Haosen dengan lembut mendorong Ziyou. Lepaskan aku. Aku sama sekali tidak pantas untukmu. Gu Bei berkata aku yang cacat seperti ini sama sekali tidak pantas untuk tetap di sisimu. Tapi Ziyou,
Aku benar-benar sangat menyukaimu. Bagaimana ini? Gu Ziyo memeluk lebih erat beberapa saat. Setelah aku di sini, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Aku akan membawamu pulang. Aku berjuang untuk bangkit berdiri. Tepat berhadapan dengan tatapan jijik Gu Ziyo. Kalau bukan karena aku menyuruh bawahanku mengikutimu, aku bahkan tidak tahu kamu punya niat seperti itu. Masih mau membela diri apa lagi? Pergi kembali ke rumah. Masih harus aku undang kamu lagi? Sebenarnya aku memang tidak ingin berkata apa-apa. Kalau Jiang Haosen mau seperti itu menenangkan kakak, itu lebih baik. Bisa menenangkan untuk sementara, hitung saja sementara. Aku sebenarnya tidak ingin menghancurkan kebahagiaannya yang seperti gelembung itu. Apalagi pengantinnya sudah kembali. Apakah berarti aku akhirnya bisa pergi juga? Baru saja sampai di rumah. Aku dikunci di kamar sendiri. Aku mendengar langkah cepat para pembantu. Mendengar mereka dengan sengaja membicarakan dengan suara keras di depan pintu. Tuan Jiang benar-benar beruntung dan bernasib baik. Juga berkat Direktur Gu yang penuh kasih. Pasangan yang penuh cinta akhirnya bersatu. Sepertinya kebahagiaan sudah dekat juga ya. Keluarga kita akan punya pemimpin. Hati Direktur Gu benar-benar tertuju pada Tuan Jiang. Sampai dia tidak suka pedas sedikit pun. Memerintahkan dapur. Selama Tuan Jiang ada, hanya boleh menyajikan sayur asin. Rumah pun dipasang desain anti tabrakan. Takut Tuan Jiang terluka dan berdarah. Berbeda dengan Tuan Gu. Direktur Gu berkata, biarkan dia membereskan kamar sendiri. Sudah 5 tahun tidak dihuni. Bau apek. Bukan karena seseorang tidak tahu diri. Keluarga Gu telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Memiliki budi baik yang tak terhingga padanya. Namun malah muncul pikiran yang tidak seharusnya. Waktu itu aku sudah mendengar dengan jelas. Tetapi tetap terlihat tenang. Cemoohan dari orang lain. Kebenciannya. Sudah lama aku terbiasa. Apa yang harus aku lakukan sudah kulakukan. Hanya ingin segera meninggalkan tempat penuh masalah ini. Gu Ziyo membuka pintu kamar saat itu. Dia melihat sosok kecil. Mencelup di sudut kamar. Mata memancarkan rasa iba. Begitu dia hendak bertindak, aku lebih dulu dari dia. Kakak Jiang, Tuan Jiang telah kembali. Apakah aku bisa pergi sekarang? Gu Ziyo teringat kata-katanya sebelumnya. Rasa marah tiba-tiba muncul dalam hatinya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku bahkan tidak datang untuk menyalahkanmu. Kau masih ingin pergi. Kalau bukan karena kamu, bagaimana Haosen bisa menderita begitu banyak? Kau tahu kemana perginya dia tapi tidak melapor. Memaksanya untuk menjauh. Aku tidak bilang. Masih ingin dia tinggal di sana seumur hidupnya. Gu Bei, kau terus berkata. Kau sudah memikirkannya dengan jelas. Apakah kau benar-benar mengakui kesalahanmu? Di dunia ini mana ada hal sesempurna itu? Kau telah membuat banyak kesalahan. Kalau kau ingin mundur untuk maju, aku akan memenuhi keinginanmu. Mulai sekarang kau adalah pelayan keluarga Gu. Kau harus tetap di sini untuk melayani Haosen. Berbuat baiklah untuk menebus dosamu. Aku tidak mengerti kenapa bahkan untuk pergi menjadi begitu sulit. Tapi tak apa. Sabar sedikit lagi. Saat kakak perempuan sadar bahwa dia bersama musuh bebuyutannya, dia pasti tidak akan pernah meliriknya lagi. Pagi-pagi, Gu Ziyo mengirimkan pakaian pelayan. Aku menggantinya. Lalu menuju ke kamar Jiang Haosen. Jiang Haosen mengusir semua orang pergi. Mengernyit menatapku. Aku tidak suka melihat orang dari bawah ke atas. Satu kalimat ringan. Membuatku berjongkok untuk memberinya pil. Jiang Haosen mengocok pil itu. Merendahkan suara. Tolong carikan aku obat. Obat yang membuat wanita tidak berdaya. Gu Ziyo sangat mencintaiku. Mungkin saja. Suatu hari tidak tahan lagi. Aku harus memainkannya dengan tanganku. Gu Ziyo tidak pantas menyentuhku. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan kata-kata. Saat ini perasaanku hanya bisa mengungkapkan 2 kata, konyol. Jiang Haosen menertawakan dengan sinis. Kenapa kamu masih tidak mengerti posisimu sendiri? Kamu hanyalah anjing yang diberikan kakakmu kepadaku. Setelah berkata demikian, dia menuangkan obat itu ke kakinya sendiri. Mangkuk itu dilempar begitu saja. Kemudian mulai menangis dan berteriak minta tolong. Aku salah. Gu Bei, jangan hukum aku lagi. Mulai sekarang aku tidak akan makan sepatah kata pun. Aku tidak akan berobat lagi. Aku tidak berobat lagi. Apa itu tidak cukup? Gu Ziyo mendengar suara itu dan datang. Ziyo, jangan salahkan dia. Apa yang dia katakan tidak salah. Itu aku yang tidak pantas. Aku ini sudah menjadi orang cacat.
Bagaimanapun minum, tetap tidak enak ya. Aku melihat Jiang Haosen dan merasa sangat ironis. Waktu kecil Jiang Haosen pernah sombong setelah pindah rumah. Hanya karena takut pada bibir sumbingku. Lalu dia sering menangkapnya untuk dibuli. Saat itu Jiang Haosen juga tidak mau pakai cara menangis seperti ini. Hanya bilang jelek itu yang dibuli adalah kamu. Dan saat itu Gu Ziao akan mendorong penindas dan melindungiku. Kamu yang jelek, Abei. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sekarang Gu Ziao dengan tanpa belas kasihan mendorongku menjauh. Sekali dorong. Lalu memeluk Jiang Haosen di pelukannya. Dengan sikap tinggi dan angkuh menyuruh Gu Bei minta maaf. Kebetulan sekali. Dorongan ini. Tanganku menekan pecahan keramik di lantai. Langsung berdarah deras. Gu Ziao ingin bicara tapi akhirnya diam. Akhirnya hanya keluar dua kata. Pantas pun. Gu Bei terpana sejenak lalu tersenyum lega. Tuan Jiang. Maaf. Aku pergi membereskan sedikit. Melihat bercak darah kecil di tanah. Gu Ziao merasa sedikit gelisah. Jiang Haosen di samping melihat keadaan itu dengan nada sedih. Tidak apa-apa. Dia bagaimanapun saudaramu. Kamu pergi lihat dia saja. Kamu memang tidak pernah menjadi milikku. Aku tidak pantas untukmu. Sekarang aku tidak punya keluarga. Tidak punya teman. Tidak masalah apapun juga. Mata Gu Ziao penuh dengan rasa iba. Mengusap kepalanya. Katakan hal bodoh apa itu. Yang paling kusukai adalah kamu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Karena satu kalimat darinya. Gu Ziao tahu tentang beban di hatinya. Dia sengaja pergi ke rumah keluarga Jiang. Setelah bernegosiasi, Jiang Haosen mengembalikan statusnya sebagai tuan muda Jiang. Pada saat yang sama, mereka menetapkan pertunangan. Pernikahan akan diadakan dalam 6 hari. Setelah membalut luka, aku kembali ke pintu. Secara tak sengaja mendengar pelayan memuji Jiang Haosen. Tuan, Anda benar-benar adalah orang yang sangat berharga bagi Bos Gu. Anda dan Bos Gu akan segera mengadakan pernikahan besar. Dia sangat tidak sabar ingin membawa Anda pulang. Aku juga dengar pewaris keluarga Su di Beijing Utara juga mengumumkan kabar pernikahan. Sepertinya juga dalam 6 hari. Sepertinya hari itu memang hari yang baik. Langkah Gu Bei terhenti sejenak. Di dalam rumah segera terdengar suara gaduh dan benda pecah. Selain aku, tidak ada yang tahu kenapa Jiang Haosen tiba-tiba menjadi gelisah. Dia mulai tanpa sadar menolak ketenangan Gu Ziao. Saat bertemu tatapan perhatiannya, dia baru dengan susah payah menemukan alasan. Aku hanya seorang cacat. Menikah denganku akan membuatmu malu. Lebih baik batalkan rencana pernikahan kita. Percayalah padaku. Aku akan membuat semua orang tidak berani meremehkanmu lagi. Aku sudah memutuskan menikahimu. Untuk menyenangkan Jiang Haosen, Gu Ziao khusus membawanya ke pantai yang selalu dia rindukan. Meskipun itu adalah tempat dia mengalami kecelakaan. Tetapi selama dia mau, dia akan melakukannya. Misalnya Jiang Haosen menunjuk secara acak CEO yang biasanya sangat berharga ini. Lalu menggulung celananya. Mencari kerang untuk orang yang dia cintai. Saat hendak pergi, dia memperingatkanku untuk bersikap tertib. Setelah dia menjauh, Jiang Haosen yang memendam kemarahan akhirnya menemukan cara untuk meluapkannya. Saat itu aku cuma ingin kakakmu membelaku. Tapi gak ngangka kakakmu itu gila. Begitu ingin menikah denganku. Semuanya gara-gara orang tua Jiang itu yang gak mati-mati. Kalau bukan karena dia mengurungku bertahun-tahun, gimana mungkin ada orang yang memanfaatkan aku gak ada. Menggoda Wan Wan. Dia milikku. Milikku. Jiang Haosen. Emosi sampai kursi rodanya berkedut. Gu Bei menstabilkan kursi roda. Kamu tenang dulu, tenang. Gimana aku bisa tenang? Kalau bukan karena 5 tahun lalu dia posting cincin itu di teman-temannya. Katanya tersembunyi di dasar laut. Gimana aku bisa menyelam ke laut? Aku semua demi dia. Lagi pula siapa yang gak tahu aku suka menyelam dalam. Dia jelas sedang mengisyaratkan aku. Dulu dia sendiri yang menyelamatkanku. Dia pasti menyimpan aku di hatinya. Tidak mungkin menikah dengan orang lain. Jiang Haosen semakin berbicara semakin masuk akal. Dia melambaikan tangan besar. Kamu pergi bantu aku menolongnya. Aku terdiam. Aku tidak bisa. Jiang Haosen mendengar itu, mengeluarkan sesuatu yang kusut dari bawah bantal. Dengan senyum setengah tersenyum memperhatikannya. Aku tahu Jiang Haosen sebenarnya tidak berharap dia bisa melakukan ini semua. Hanya untuk melampiaskan kemarahannya padanya. Dia juga ingin begitu saja menerimanya. Tapi ketika melihat benda yang dikeluarkan Jiang Haosen,
Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Boneka kelinci kecil. Dua telinganya dipegang. Dengan begitu jinak menatapku. Memberinya perasaan sebelum akal. Membuatnya langsung menyerbu. Jiang Haosen tersenyum dengan wajah jahat. Kamu benar-benar tidak belajar dari pengalaman. Kenapa kamu menolakku lagi? Sungguh tidak berguna. Selain seperti kakakmu, yang hanya bisa membuatku jijik. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Boneka kelinci kecil dengan keras dia tolak. Saat aku menemukannya, setengah tubuhnya sudah terkubur di pasir. Seluruh tubuhnya kotor. Tidak sempat berduka. Terdengar teriakan tajam Jiang Haosen dari belakang. Melihat kursi roda terguncang-guncang hendak terjun ke laut. Pada saat kritis Gu Ziao menghentikannya. Wajah Jiang Haosen menjadi sangat pucat. Aku kira boneka kelinci itu lucu. Ingin memeluk dan bermain dengannya. Tapi Gu Bei tiba-tiba mendorongku. Katanya hilang pun aku tak boleh menyentuhnya. Kalau bukan karena harus menjaga orang yang tak berguna sepertiku. Dia sudah lama turun bermain air. Semula aku membantah dan mempertanyakan. Namun kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Dia begitu diam memandang Gu Ziao. Dia tahu kata-kata bodoh tentang takut air itu penuh celah. Aku tidak percaya dia tidak bisa mendengarnya. Seketika petir menggelegar di ujung langit. Hujan akan turun lagi. Wajah Gu Ziao penuh kelabu. Dia meraih boneka kelinci kecil itu dengan cepat. Ibu Sisi selalu berkata sangat kotor. Kalau memang ingin bermain di laut, maka pergilah dan bersihkan diri dengan baik. Kapan hujan berhenti? Kapan naik lagi ke atas? Pengawal yang mengiringi membawaku dan melemparkan ke laut. Rasa putus asa tenggelam dan ketakutan terhadap air datang bertubi-tubi. Menelan semua teriakan yang ku buat. Aku berjuang dan muncul ke permukaan. Pandangan terakhir yang terlihat adalah Gu Ziao. Mengoyak seluruh sifat boneka itu. Serat kapas berjatuhan dengan berhamburan. Seperti hujan yang turun di masa muda. Bocah laki-laki bersembunyi di balik selimut. Hanya terlihat sepasang mata besar yang basah. Kakak, aku sangat takut. Gadis kecil menjahit kelinci kecil yang mulai terbentuk di pelukannya. Tidak sengaja tertusuk jarum. Langsung disembunyikan di belakang. Takut dia melihat senyum bangganya. Bei, jangan takut. Kakak akan mengutus Raja Kelinci Kecil yang paling hebat untuk melindungimu. Ini adalah kelinci kecil yang dijahit langsung oleh kakak. Kelinci kecil yang akan melindunginya saat petir menyambar. Raja Kelinci Kecil juga satu-satunya hiburan saya di rumah sakit jiwa. Namun kini dihancurkannya dengan tangannya sendiri. Aku, yang kehilangan sebagian besar nyawa di air, akhirnya mengerti. Kebenaran sebenarnya sama sekali tidak penting. Kegemaran dan ketidaksukaan Jiang Haosen adalah prinsip tetap kakak perempuan dalam menangani urusan. Aku seperti wayang yang diatur tali mengikuti Jiang Haosen. Apapun yang Jiang Haosen suruh, aku lakukan. Jiang Haosen menghindari rombongan dengan membawa kartu kamar. Membuka akses ke sebuah suite presiden. Dengan santai memerintahkan. Nanti walaupun kakakmu datang mencari, kamu harus tetap bersikeras bahwa aku selalu bersamamu. Hanya ada kita berdua di kamar. Setelah memberi perintah, dia menelan sebuah pil. Matanya langsung tampak kabur. Dia memanggil nomor yang selalu diingat di hatinya. Wan Wan. Aku sangat merindukanmu. Aku sekarang berada di kamar yang sering kamu kunjungi. Seseorang meracuniku. Aku merasa sangat tidak enak badan. Tolong bantulah aku, bisa? Tidak tahu apa yang dijawab di ujung telepon. Seketika campur aduk perasaan. Setelah ragu sejenak, saya menelpon Gu Ziao. Aku tidak tahu apakah Su Wanwan akan datang. Tapi Gu Ziao harus datang saat ini. Kalau tidak, dia yang tahu kebenarannya pasti akan menyesal. Saat Jiang Haosen hampir kehilangan kendali, Gu Ziao mendorong pintu kamar. Di dalam, suara Jiang Haosen tidak berhenti. Para pengawal yang ikut melihat hidung dan hatinya dengan tenang. Tak berani menghela nafas sedikit pun. Guling saja keluar semua. Tetap di sini. Gu Ziao mengusir semua orang. Hanya meninggalkan aku. Dia mengangkat Jiang Haosen dengan satu tangan. Menuju kamar Guangxi. Gu Bei duduk di sofa. Dia berusaha untuk tidak memperhatikan. Tapi suara mesra dari kedua orang di dalam semakin keras dan bergelombang. Tidak ingin berhenti lama. Saat aku sadar kembali, aku mengangkat kepala. Di depan adalah Jiang Haosen. Wajahnya merah berseri. Namun penuh dengan kebencian menatapnya. Gu Ziao menjepit daguku. Memasukkan pil yang sama ke dalam mulutku. Ternyata kamu yang memberi obat pada Haosen.
Si pembuat onar juga harus merasakan hal ini. Kau harus merenung di sini dengan baik. Keduanya pergi meninggalkan tempat. Aku ingin muntah tapi tidak bisa. Aku mengerahkan sisa tenagaku. Membuka pintu lemari pakaian. Merangkak masuk ke dalamnya. Asal bersembunyi tak akan ketahuan. Di pikiranku terlintas tangan berminyak dari rumah sakit jiwa itu. Tatapan yang buruk niat. Mereka akan merayap ke tempat tidurku tengah malam. Akan menaruh obat mesum seperti ini di gelasnya. Mereka akan memanfaatkan saat aku terikat di tempat tidur. Tanpa rasa takut meracuni diri mereka di depanku. Mereka tidak sepenuhnya menyerang tubuhku. Tapi secara mental mereka menyiksa aku berkali-kali. Sakit, sungguh sangat sakit. Aku pikir aku telah melarikan diri dari penyiksaan selama 5 tahun. Tapi kenyataan menarikku kembali ke lumpur yang berlumpur. Adakah seseorang yang bisa menolong aku? Aku berdoa. Tapi yang menjawab aku hanya boneka yang hancur. Ya, Raja Kelinci kecilnya sudah tiada. Mataku semakin redup. Cahaya di mataku perlahan padam. Cekrek, suara pintu lemari terbuka. Cahaya memenuhi lembah gelap dengan terburu-buru. Aku jatuh ke pelukan hangat. Abei, jangan takut. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Apakah itu kakak? Apakah dia tidak bisa tenang karena dia? Aku berjuang untuk bangkit. Ingin bertanya kepada perawat. Tetapi diberitahu bahwa orang yang mengantarku sudah pergi. Aku menundukkan kepala. Ponsel penuh dengan pesan dari Gu Ziao. Dia mempertanyakan kemana aku pergi. Menyuruhku berhenti bermain trik. Masih hidup. Meskipun harus merangkak, aku harus kembali. Kalau berani membuat malu di luar. Jangan harap bisa tetap tinggal di keluarga Gu lagi. Aku menggeser pesan-pesan itu. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Berharap menemukan sedikit kekhawatiran di dalamnya. Tetapi selain kejengkelan, tidak ada apa-apa. Dia khawatir kekasihnya akan celaka. Tapi terhadapku, dia hanya takut aku membuat keluarga Gu malu. Aku tertawa sampai meneteskan air mata. Ya, memang seharusnya seperti ini. Sebenarnya aku berharap apa? Setelah kembali ke hotel, mengetahui Gu Ziao sudah check out, aku membeli tiket kereta cepat terakhir untuk pulang. Begitu keluar dari stasiun, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Sekelompok pengawal dengan sopan mengantar dia naik mobil. Mobil melaju pelan-pelan. Tujuannya ternyata rumah lama keluarga Jiang. Ibu Jiang duduk di posisi utama. Menatapku dengan marah. Anak durhaka. Kau sengaja membawa Jiang Haosen keluar. Apa niatmu sebenarnya? Apakah memang penuh dengan kebencian? Sengaja membuat keluarga Jiang malu. Nyonya Jiang. Aku tidak mengerti maksud Anda. Bahkan meskipun Jiang Haosen diumumkan meninggal dunia keluar, keluarga Jiang juga tidak punya niat untuk mengakui Gu Bei kembali. Sejak awal aku tidak berharap apa-apa pada mereka. Jiang Haosen sudah menjadi orang yang tidak berguna. Daripada kamu membuang tenaga untuk melawan keputusan orang tua, lebih baik pikirkan bagaimana menyenangkan hati orang tua. Aku tahu keluarga itu kejam, tapi tidak menyangka akan sebiadab ini. Dulu mereka memanjakan Jiang Haosen sejak lahir. Namun kini mereka menganggapnya anak yang ditinggalkan. Kasih sayang yang mereka ucapkan hanyalah sementara saja. Namun itu masih lebih baik daripada kita tidak pernah memilikinya sama sekali. Aku mengejek kalian karena tidak pernah mengakuinya. Namun kalian berharap aku membalas keburukan dengan kebaikan. Gu peduli pada kasih sayang dan hubungan darah. Ibu Jiang, Jiang Haosen akan segera menikah dengan Tuan Gu. Ini adalah kabar yang menyenangkan untuk semua orang. Jika Anda tidak puas dengan sesuatu, harusnya hari itu tidak dibicarakan kepada Pak Gu, kan? Mengapa harus menyulitkan saya yang bukan orang dalam mendengarkan nasihatmu ini? Ibu Jiang marah sampai tertawa. Baik. Kau benar-benar anak yang pintar berdebat. Setiap kali menyebut Pak Gu, katamu sudah lama memikirkan, tapi masih kalah oleh seorang yang sudah meninggal. Orang-orang, usir dia keluar. Mulai sekarang, jangan biarkan dia menginjakan kaki di keluarga Jiang. Aku merasa sangat kelelahan. Kembali ke keluarga Gu. Begitu masuk, aku melihat Jiang Haosen duduk melintang di pangkuan Gu Ziao. Tangan Gu Ziao menopang pinggangnya. Keduanya berciuman. Dekstrasinya dekat tapi juga jauh. Suasananya ambigu. Aku tiba-tiba melihat pemandangan ini. Namun hatiku tak bergejolak sedikit pun. Aku langsung masuk ke kamar. Mulai mengemas barang. Gu Ziao dengan tidak senang mendorong pintu kamarnya. Kenapa belakangan ini kamu semakin pemarah? Gu Bei, kamu mau ngapain sih?
Gu Bei, lihat dia dong. Aku mau pergi. Aku sudah bilang kan. Kenapa kamu mau ribut lagi? Apa kamu cemburu karena itu? Gu Bei, dengarkan baik-baik. Aku ini kakakmu. Kamu sudah melakukan banyak kesalahan. Kenapa? Katanya belum selesai aku bicara. Tapi sudah aku potong. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, kakak. Tapi aku harus pergi. Gu Ziyao menatap mataku yang tenang. Entah kenapa aku merasa gugup. Sebenarnya aku sudah pura-pura tidak peduli berkali-kali. Tapi kenapa kali ini dia merasa aku agak berbeda? Aku mengantar Gu Ziyao pergi. Sebenarnya aku tidak punya banyak yang harus dibereskan. Pakaian sebelum pergi ke rumah sakit jiwa sudah diurus. Hanya surat cinta yang tidak pernah dikirimkan oleh Feng Nian saat muda. Bersama boneka kelinci kecil yang rusak. Mungkin ini adalah dua benda yang bisa kubawa. Menjelang senja, Gu Ziyao mengetuk pintu kamarku. Dia mendorong sebuah kotak kecil ke dalam. Setelah meninggalkan sebuah kalimat, dia pergi. Ini untukmu. Jadilah anak yang baik. Entah kenapa dalam hatiku, sebelum kubuka, sebuah kepala berbulu kecil sudah merangkak keluar dari kotak itu. Menggosokkan diri ke telapak tangannya. Itu seekor anak anjing. Matanya yang besar berputar-putar. Lidah kecilnya menjulur keluar sambil menghembuskan uap panas. Sangat mirip dengan yang pernah kusayangi dulu. Anjing raja kecil kedua yang hebat. Gu Ziyao merasa kelinci raja kecil yang paling hebat. Tidak bisa terus-menerus melindungi dia dengan dekat. Jadi muncullah anjing kecil kedua yang hebat. Anjing kecil kedua sangat pintar. Siap dipanggil kapan saja. Selain kadang-kadang suka menggigit anjing kecil pertama, tidak ada kekurangan. Tapi setiap kali memikirkan akhir hidupnya saya merasa sedih. Gu Ziyao membawa anjing kecil kedua menjemput saya pulang. Di tengah jalan dia dipanggil orang. Sedangkan saya dicegat Jiang Haosen. Dihadapkan dengan tuntutan. Hanya karena saya menutupi jawabannya terlalu rapat. Anjing kecil kedua menggonggong terlalu keras. Sehingga Jiang Haosen mengirim orang untuk menendangnya mati di tempat. Setelah itu tidak ada kejelasan. Tidak ada yang bertanggung jawab atas kematiannya. Jadi saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kedua kalinya, saya mendorong kotak kertas kecil itu ke pintu. Melihat ke mata anjing kecil itu. Setelah membuat isyarat naik pangkat saya menutup pintu. Aku bersandar di tepi pintu. Dia benar-benar sangat jinak. Hanya merintih pelan. Sangat pelan sekali. Aku menekan di dada. Pada saat itu tadi, aku merasakan harapan untuk memulai kembali. Tapi aku benar-benar tidak berani bertaruh lagi. Meski aku menolaknya, anjing kecil itu tetap tinggal di rumah. Aku akan berjalan mengelilinginya. Tapi dia akan menempel di depan pintu kamarku. Begitu keluar pintu, dia akan menempel di kakiku. Kapan saja dan di mana saja. Dia cuma perlu sekali memandangku lalu berlari menghampiriku dengan girang. Membuatku tidak punya cara. Kadang-kadang keberpihakan seperti itu tidak masuk akal sama sekali. Pernikahan hanya 2 hari lagi. Gu Ziyao tidak tega melihat Jiang Haosen kesusahan. Mengirimkan jas buatan khusus dengan helikopter ke rumah. Jiang Haosen melirik jas itu. Kamu benar-benar sangat mencintaiku, Ziyao. Tapi selain aku, tak ada yang bisa melihat ketidaksungguhan di matanya. Gu Ziyao tersenyum penuh kasih sayang. Kalau begitu, pakailah. Pengantinku. Aku memeluk jas itu. Jiang Haosen mendorong ruang ganti sementara. Aku bertemu tatapan nakal Jiang Haosen. Aku tak bisa menahan kerutan di dahiku. Gu Bei, kamu yang coba dulu saja ya. Ternyata memang begini. Aku tak ingin bicara banyak dengannya. Aku berbalik dan ingin membuka tirai. Tapi Jiang Haosen menahan dengan satu tangan. Dia meredakan nada bicaranya. Tenang saja, pakai sebentar saja. Nanti juga aku cabut. Aku akan ganti lagi nanti. Tidak ada yang akan tahu. Aku juga tidak suka kakakmu. Aku tidak keberatan dengan yang pernah kamu pakai. Anggap saja ini sebagai sedikit kompensasi. Karena aku dulu sering mengganggumu berkali-kali. Aku lelah dan menutup mata. Mimpi yang begitu jauh dan tidak terjangkau ini. Dulu aku tidak berani membayangkannya. Sekarang apalagi tidak akan pernah. Tuan Jiang melakukan semua ini untuk mempermalukanku. Kamu memang sangat berusaha keras. Wajah Jiang Haosen segera menjadi suram. Kamu membuatku menderita begitu parah. Bagaimana aku bisa punya muka untuk bertemu? Aku harus melampiaskan kemarahanku ini, Wawan. Aku rela secara sukarela menggantikanmu sendiri. Rasa sakit ini lebih baik daripada kakakmu tahu kebenarannya dan ikut menderita bukan? Aku terdiam. Aku memilih untuk melepaskan Gu Ziyao.
Tapi itu tidak berarti aku rela melihatnya terluka dengan mata kepala sendiri. Aku menghirup napas dalam-dalam, memberikan ultimatum pada diri sendiri. Hanya kali ini, terakhir kalinya. Besok, aku tidak akan merendahkan diri lagi untuknya. Memohon kasih sayang pria lain. Setelah itu mereka bagaimana? Aku tidak peduli lagi. Saat tirai tersibak, Gu Ziao memandang penuh harap, yang membalasnya adalah aku Gu Bei yang mengenakan setelan jas. Dia bersikeras untuk memakai sendiri. Aku tidak bisa menghentikannya walau bagaimanapun. Karena aku sudah tidak pantas lagi. Tidak jadi menikah. Aku tidak akan menikahinya lagi. Gu Ziao berhenti bernapas sejenak. Wajahnya sedikit berubah. Mendengar suara tangisan. Seolah-olah jiwa diberikan. Kemarahan tiba-tiba membakar seseorang. Lepaskan. 8 kata yang langsung menahan diri sampai titik paling ekstrim di sini. Sedikit demi sedikit menghancurkan hatiku. Aku ingin menolak, tapi melangkah dan berlari 2 langkah. Gu Ziao memberi isyarat dengan mata pada pengawal. Mereka langsung menyerbu. Dengan gerakan kasar menarik jas dari tubuhku. Gu Ziao bahkan tidak memandangku satu kali pun. Memerintahkan untuk membakar jas itu. Memeluk dan membawa Haosen kembali ke kamar untuk menenangkannya. Dia memang anak yang sulit diatur. Jangan berdebat dengannya. Tidak akan berkata kasar lagi. Asalkan kamu bahagia, aku akan melakukan apa saja yang kamu mau. Benarkah, aku ingin menikah di Jingbei? Baik. Keduanya kembali rukun. Seolah-olah tadi tidak terjadi apa-apa. Hanya aku yang meringkuk di tempat. Tak berani bergerak sama sekali. Dalam kesadaran yang samar, pupil mataku bergetar ringan. Aku melihat anjing kecil itu berlari sekuat tenaga ke arahku. Dengan cemas berputar-putar di sekitarku. Seperti anjing kecil raja yang dulu melindungi dirinya sendiri. Dia meneriaki orang-orang di sekitarnya. Suara anjing itu masih muda. Membuat mereka tertawa terus-menerus. Pedang tak membuat mereka takut. Anjing itu merintih dan meringkuk di sisiku. Sedikit demi sedikit menjilat telapak tanganku. Hingga orang-orang merasa bosan dan meninggalkan tempat. Dia tetap tidak pergi. Kupikir aku harus bertaruh sekali lagi. Kali ini dia yang memilih aku. Maka aku hanya akan membawanya pergi. Sekarang aku juga harus melepaskan. Saya keluar dari kamar. Sepanjang jalan lancar tanpa hambatan. Saya tiba di ruang tamu. Gu Ziao sedang menambahkan daging untuk Jiang Haosen. Jiang Haosen juga menyambut saya dengan suasana hati yang baik untuk makan bersama. Di atas meja ada yang tidak biasa. Tidak ada hidangan pedas. Berpikir ini adalah makan terakhir di rumah ini. Saya juga tidak menolak. Tiba-tiba Jiang Haosen bertanya, enak tidak? Saya agak bingung. Jadi senyum Jiang Haosen semakin lebar. Dengan perlahan dia berkata daging anjing enak, bukan? Saat itu saya merasa seolah tidak mengerti kata-kata. Saya tidak bisa melihat lagi. Tidak bisa mendengar lagi. Saya merasa seolah sudah mati. Tapi tiba-tiba meledak dengan bunyi keras. Warna merah darah menyemprot saya penuh dengan uap daging dan sayur. Mengotori seluruh wajah saya. Air mata mengalir deras. Ternyata aku masih baik-baik saja. Anjing kecilnya yang meninggal. Kamu gila? Lepaskan, Gu Bei. Aku suruh kamu lepaskan. Sebelum sadar kembali, akulah yang menendang kursi roda itu. Aku menindihnya. Dengan sekuat tenaga mencekik leher Jiang Haosen. Gu Ziao menarikku. Matanya membelalak. Hanya demi seekor anjing. Apa kamu gila? Saat aku terdiam sejenak, Gu Ziao segera menarikku menjauh. Jiang Haosen selamat dari musibah. Bernafas terengah-engah. Gu Ziao dengan penuh rasa kasihan melihat bekas luka di leher Jiang Haosen. Dia tidak percaya. Gu Bei, kenapa kamu bisa menjadi gila seperti ini? Aku menangis deras. Kalau begitu kenapa kamu tidak tanya dia? Kenapa dia melakukan ini? Jiang Haosen bersembunyi di belakang. Matanya penuh dengan tantangan. Hanya binatang saja. Aku mau makan, ya aku makan. Gu Ziao mengernyitkan dahi. Gu Bei meminta maaf dan berkata, kamu tadi bukan sengaja. Kenapa harus ribut karena seekor anjing? Aku tidak tahan lagi. Memang aku sengaja. Jiang Haosen. Sejak kecil sampai sekarang. Dari apa yang kumiliki sampai apa yang cuma kupandangi. Kamu selalu tidak suka. Entah merebutnya. Entah merusaknya. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang telah aku lakukan. Halo. Aku jelek. Aku mengganggu pandanganmu. Aku menghindarimu saat berjalan. Adalah keberadaanku. Yang membuatmu merasa terancam.
Tapi aku bersumpah tidak pernah sekalipun melihat ke keluarga Jiang. Aku sudah hidup sangat berhati-hati. Aku tidak mengerti mengapa kamu terus menekan. Tidak mau memberikan sedikit kenangan pun untukku. Padahal aku sudah tidak memiliki apa-apa. Aku tidak mengerti. Padahal aku sudah sangat berhati-hati. Tak berani mengungkapkan perasaanku. Bahkan tak berani memberikan nama untuk anjing kecil itu. Tapi aku tetap menyakitinya. Hanya karena dia baik padaku. Dia pantas mati seperti itu. Aku pantas tidak mendapatkan perhatian dari Gu Xiao. Hanya memarahi seekor anjing dengan suara keras. Lain kali aku akan membelikanmu seekor lagi saja. Lagi pula bukankah kamu yang pertama kali tidak mau dia? Dia dulu sering memancing kemarahan Hao Shen. Tapi dia tidak punya niat jahat. Kamu sudah pulang. Rumah ini tidak pernah tenang. Jika membalikkan kenyataan, dia bisa mengatakannya dengan leluasa. Tapi aku tidak ingin mendengarkan satupun kata darinya. Mana lebih penting daripada cinta dan permusuhan mereka? Di matanya, bukankah aku juga seekor anjing yang dibesarkan untuk keluarga ini? Anjing yang selalu merintih tanpa alasan. Kalau tidak patuh, ya harus dikurung. Hatiku benar-benar sudah mati. Aku mengantar Gu Xiao memeluk Jiang Haosen keluar pintu. Kemudian menahan sakit mengumpulkan jenazah anjing kecil itu. Di halaman belakang dekat makam King Anjing menggali sebuah lubang. Tumpukan tanah kecil itu adalah seumur hidup mereka. Saat itu kabar dari Su Wanwan juga datang. Dia bilang mobil sudah sampai di depan pintu. Saat hendak naik mobil, aku menoleh sekali lagi melihat rumah Gu. Tempat yang penuh harapan dan keputusasaanku ini. Selamat tinggal. Takkan bertemu lagi ketika kendaraan berjalan menuju bandara. Helikopter sudah siap menunggu. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya aku sampai di keluarga Su di utara Beijing pada senja hari. Juga bertemu dengan Su Wanwan yang katanya terkenal. Dia bahkan sudah menunggu aku di depan pintu. Aku agak canggung menyapanya. Halo Nona Su. Su Wanwan berdiri di ujung angin. Menahan semua dingin untukku. Mendengar kata-kata itu, senyum tersungging di ujung alis. Lama tidak bertemu. Silakan masuk. Kakek juga sedang menunggumu. Duduk di dalam rumah. Perabotan di kamar semuanya bernuansa hangat yang kusukai. Bahkan dekorasinya membuatku merasa agak unfamiliar. Begitu melihatku, kakek Su tersenyum dengan mata yang menyipit. Matanya penuh kasih sayang sambil melambai padaku. Abei datang. Mari duduk di dekat kakek. Sarafku yang tegang sedikit mereda. Halo kakek. Kakek Su mengeluh. Abei sudah sebesar ini. Membuatmu menderita. Seharusnya aku membawa kamu bersama-sama ketika kamu menghadapi semua keribetan itu. Semua ini salah kakek. Hampir saja aku membuat kalian terlambat. Su Wanwan menepuk tangan kakek. Tersenangkan. Tidak usah bicara lagi. Kakek sudah lewat, meninggal. Apalagi kamu sudah selesai bicara. Aku harus bilang apa? Kakek Su menatap dengan nada sedikit marah. Su Wanwan, kamu anak perempuan nakal. Kemudian dia menyentuh tanganku. Dengan suara penuh perhatian berkata, mulai sekarang ini adalah rumahmu. Jika Wanwan si anak nakal itu bersikap buruk padamu, kamu bilang pada kakek. Kakek akan membelamu. Hatiku menjadi hangat. Ya, terima kasih kakek. Kakek Su mengibaskan tangan. Benar-benar anak yang baik. Baiklah. Kalian lanjutkan ngobrol. Aku lihat dia hampir panik. Awalnya aku agak bingung. Sampai melihat foto masa kecil yang terpasang di rak buku. Mengingat nada bicara kenalan kakek, baru aku mulai merasa ada sesuatu. Terasa terlambat menyadarinya. Kamu adalah si gemuk. Aku sulit mengaitkan gadis berwajah penuh perasaan di depanku. Dengan gadis kecil pemalu yang suka menangis itu di taman kanak-kanak. Su Wanwan batuk pelan 2 kali. Agak malu dan rendah hati. Aku tidak menyangka pertemuan kembali dengan si gemuk akan terjadi dalam situasi seperti ini. Kami bertemu pertama kali di taman kanak-kanak. Aku tidur di tempat tidur kecil paling dekat pintu. Setiap siang tidur aku selalu mendengar suara angin yang mendesir. Sampai suatu hari, aku melihat Su Wanwan sedang diam-diam mengusap air mata di balik pintu. Pada saat itu dia sedang makan lentera kuno. Anak-anak tertawa dan memanggilnya beruang 2. Saat itu aku untuk menghiburnya, menunjuk pada bekas luka di bibir yang belum memudar dan berkata tidak apa-apa. Aku seperti kelinci kecil seperti Kate. Jangan khawatir, kamu masih tokoh utama dalam kartun itu kan? Kalau begitu aku beruang gendut, kamu kelinci. Aku dengar dia tidak kenyang saat makan siang.
Aku membagi kue kecil dan kue lapis dari makanan sore menjadi 2 untuknya. Lagi pula aku juga tidak bisa makan banyak. Kalau begitu baiklah. Aku makan 1 gigitan lagi. Hubungan kami semakin baik. Aku juga sering bermain di rumahnya. Namun gadis kurus yang lemah ini, yang malu jika dipandang lebih dari sekali oleh orang lain. Ketika seseorang mencoba menculik Su Wanwan, dia berteriak sekuat tenaga. Sampai tangan terasa terkilir. Masih tidak mau melepaskan. Saat aku bangun lagi, dia sudah dilindungi oleh keluarganya. Seluruh keluarga pindah ke utara Beijing. Keduanya tidak lagi berhubungan. Saat Su Wanwan dewasa dan kembali dengan gembira. Namun menemukan aku sudah memiliki kekasih. Dia tidak berani menggangguku lagi. Hanya akan membuat Gu Xiao tidak bahagia. Awalnya kukira tidak ada kesempatan lagi dalam hidup ini. Tapi tidak menyangka telepon itu membawaku kembali kepadanya. Su Wanwan melihat aku diam saja selama beberapa saat. Abek, kamu tidak menyesalkan? Besok tidak mau menikah denganku ya? Saat itu aku sudah setuju. Sekarang tahu itu kamu, tentu itu yang terbaik. Su Wanwan dipuji sampai melayang-layang. Seperti mempersembahkan harta. Meminta pengurus rumah untuk mendorong setelan jas masuk. Baris demi baris setelan jas hampir memenuhi seluruh ruangan. Su Wanwan tampak tenang dan santai di wajahnya. Ini adalah jas yang saya desain sendiri selama bertahun-tahun saat tidak ada kerjaan. Deretan ini ukurannya sudah tidak pas. Deretan ini kamu bisa pilih sesukamu. Aku tak bisa berhenti mengagumi, semuanya terlihat sangat bagus. Su Wanwan langsung kehilangan kesan pertama. Benarkah? Kamu pasti akan terlihat lebih bagus saat memakainya. Setiap tahun dia mendesain 1 jas khusus untukku. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk aku memakainya. Su Wanwan gugup sampai sulit duduk tenang. Namun sudah lama aku tidak keluar. Hati Su Wanwan menjadi cemas. Dia sangat berhati-hati. Ada apa? Apakah tidak bagus? Tidak apa-apa. Aku takut kamu tidak menyukainya. Aku juga sudah menyiapkan beberapa jas custom. Siap, ayo keluar dan lihat, ya. Apa kamu merasa sedikit menyesal? Tidak apa-apa. Aku hanya bercanda denganmu. Kalau kamu tidak mau, aku akan segera membatalkannya. Di sisi kakek, aku akan menjelaskan tentang kamu. Jangan khawatir. Yang menanggapinya adalah gelian kemudian. Tangisku yang lemah. Su Wanwan membuka tirai pembatas. Aku berjongkok di lantai. Aku seperti pangeran yang dikelilingi oleh bunga dan dandelion. Tapi rambutku berantakan. Lingkaran mata memerah. Tato kupu-kupu di belakang samar-samar terlihat. Maaf. Aku tidak bisa menutupinya. Aku merasa begitu malu. Aku bisa merasakan Su Wanwan memiliki perasaan suka atau obsesi padaku. Tapi aku sekarang tidak bisa membalas perasaannya. Sekarang aku bahkan harus menikahinya dengan Cap orang lain. Padahal dia sangat menantikan pesta pernikahan besok. Su Wanwan menebak sesuatu. Dengan perasaan sedih, dia memelukku erat-erat. Tidak apa-apa. Jangan pedulikan dia. Kamu tetap terlihat bagus bagaimanapun kamu. Aku benar-benar tidak keberatan. Asalkan kamu bahagia. Aku akan mengikuti apapun yang kamu katakan, Abe. Kami berpelukan sangat lama. Su Wanwan mendengar jawabanku yang sangat pelan. Aku ingin menghilangkannya, itu semua tidak penting. Desain yang tidak penting. Sisa hidupku. Entah itu cinta orang itu, atau kebencian sekalipun. Tidak boleh lagi mempengaruhi. Aku juga tidak seharusnya muncul lagi dalam hidupku. Baik, aku akan menemanmu. Sepanjang waktu Su Wanwan menggenggam tanganku erat. Tato kupu-kupu di punggungku perlahan-lahan dihapus. Hingga hilang. Cinta dan benci sirna. Pada saat yang sama, Bu Ziyao bersiap berangkat ke Beijing Utara. Ketika kembali ke rumah, dia tidak menemukan aku. Mendengar dari pelayan bahwa aku belum kembali. Bu Ziyao mengejek bahwa dia tidak akan menghadiri pernikahan. Baguslah. Agar tidak ada masalah lagi. Meskipun begitu, hatinya masih sedikit kacau. Apakah kata-katanya pagi tadi terlalu berat? Menyakitiku? Jika memang begitu, setelah pernikahan selesai, bukankah dia masih bisa menenangkanku kembali? Bagaimanapun aku mudah diajak kompromi. Jika dipikir-pikir, Bu Ziyao meyakinkan dirinya sendiri. Di perjalanan menatap awan di luar jendela, melihat sekali lagi ke arah Jiang Haosen di sampingnya. Entah mengapa di dalam hati Yuan Yu ada perasaan segalanya sudah jelas. Sejak kecil dia dilatih sebagai pewaris. Di matanya, aku adalah satu-satunya warna cerah di balik aturan yang membosankan. Setelah bertahun-tahun berkeliling,
Besok dia akan menikah dengan Haosen, lelaki yang selalu dia idam-idamkan. Aku mencintaimu, Anne. Aku juga. Mingming akhirnya bisa mewujudkan keinginannya. Namun Gu Ziyao tidak mengerti mengapa meskipun telah mengucapkan kata-kata manis. Hatinya tetap terasa kosong. Di depan cermin berdiri penuh. Gu Ziyao mengenakan gaun putih. Sangat anggun. Ekspresi wajahnya tegas. Tiang pakaian di sampingnya jatuh ke lantai. Setelan jas mewah menghilang. Bersama dengan pemiliknya yang juga tidak diketahui keberadaannya. Gu Ziyao mengusap dahi. Masih belum menemukan Haosen ya? Sekretaris di sisinya berkeringat deras. Tuan Gu, kami sudah mencari. Hanya saja Tuan tadi kebetulan menghindari pengawasan. Perlu sedikit waktu. Tuan Gu, tolong jangan khawatir. Mungkin memang kebetulan saja. Tuan tidak mungkin benar-benar. Dia terdiam. Tak berani mengucapkan kata lari dari pernikahan. Dia tentu tidak mungkin. Dia juga mengenakan setelan jas. Pasti ada orang yang membawa pergi. Dia terus mencari. Gu Ziyao menatap tamu yang keluar masuk di dalam. Semua adalah orang-orang kaya atau terkenal di lingkaran itu. Bahkan jika dia dan Su Wanwan mengadakan pernikahan bersamaan. Banyak juga orang yang memilih datang untuk mendukungnya. Su Wanwan terus melawannya di setiap kesempatan. Orang-orang juga bersikap seperti menonton pertunjukan. Gu Jia dan Su Jia seperti sedang bertarung di arena. Mereka satu persatu menangkap hari ini untuk mempersoalkan suaminya. Menurut orang dari pihak Nona Su, acara itu sangat meriah. Tak disangka Nona Su ternyata sangat setia. Dia melindungi orang yang dicintainya dengan sangat ketat. Sebelumnya tidak ada satupun kabar yang bocor. Sayang sekali, tidak bisa melihat langsung acaranya sekarang. Kok pernikahannya belum dimulai ya? Gu Ziyao percaya diri. Jiang Haosen mencintainya. Tapi orang lain tidak tahu. Jika pengantin wanita menghilang di acara ini, dia akan menjadi bahan tertawaan di kalangan mereka. Dia sama sekali tidak mengizinkan hidupnya bernoda seperti itu. Didapatkan juga bahwa Tuan Gu, direktur di Yundu Senturi. Gu Ziyao mengepalkan tinju. Su Wanwan memang dalangnya. Hotel Abad Yundu juga menjadi lokasi pernikahan Su Wanwan. Ketika Gu Ziyao mengemudi ke sana, dia hanya melihat sosok Jiang Haosen yang melintas sekilas. Gu Ziyao mengikutinya mendorong pintu kecil itu. Lampu di dalam perlahan meredup. Hanya lampu suasana yang menyala di seluruh ruangan. Gu Ziyao tak sengaja menurunkan suaranya. Haosen, kenapa kamu di sini? Beritahu aku siapa pelakunya. Aku tidak akan membiarkannya. Jiang Haosen melihatnya seperti melihat hantu. Dia ingin berjalan pergi dengan kursi roda sendiri. Namun dia ditahan oleh tangannya. Dalam kepanikan, dia asal bicara tanpa pikir panjang. Dia tidak ingin aku menikah denganmu. Kamu pergilah cari dia. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Karena dia tidak setuju dengan pernikahan ini. Aku tidak akan menikah lagi. Kamu pergi saja. Cepat pergi. Namun hati Gu Ziyao yang gelisah itu anehnya menjadi tenang sekarang. Ternyata dia memang tidak rela pergi. Juga tidak rela dengan dirinya sendiri. Tapi kali ini benar-benar keterlaluan. Dia harus membuatnya mengakui kesalahannya dengan sungguh-sungguh. Sering lupa. Gu Ziyao memeluknya. Jangan berkata marah. Ini bukan main-main. Di mana Gu Beiren? Aku akan membuatnya meminta maaf langsung padamu. Jiang Haosen terbata-bata. Tiba-tiba lampu suasana padam. Seluruh ruangan tenggelam dalam kegelapan sesaat. Lampu dan pohon bergoyang. Akhirnya bersamaan mengarah ke panggung. Di bawah sorotan lampu, Su Wanwan menatap ke arah itu. Matanya penuh dengan kelembutan. Seluruh ruangan hening. Bahkan Gu Ziyao pun secara refleks mengangkat kepala. Tapi dia pikir dia pasti sedang bermimpi. Kalau tidak, kenapa dia melihatku? Langkah demi langkah mendekati setelan jas putih murni miliknya. Aku berayun di bawah cahaya lampu. Seperti mutiara paling bersinar di dasar laut yang dalam. Dalam tatapan terkejut Gu Ziyao, aku perlahan berjalan menuju Su Wanwan. Meletakkan tangan di telapak tangannya. Melihat siapa itu, ternyata dia. Ternyata dia. Jiang Haosen melihat pemandangan ini dengan mata merah seperti hendak berdarah. Dia tak lagi peduli menyembunyikannya. Dengan kegilaan mencengkeram tangan Gu Ziyao. Membuatnya melepaskan. Peristiwa tak terduga terjadi seketika. Dia dengan cepat mendorong kursi roda. Dan melemparkan botol kecil yang sudah dipersiapkan ke arahku. Kamu juga berani merebut orangku. Pergi mati saja. Makhluk jelek. Su Wanwan cepat dan cekatan.
Segera maju. Melindungiku ke belakang. Cairan dalam botol mengikis lengan bajunya. Noda hitam pada setelan putih itu sangat mencolok. Kakek Su merasa khawatir. Anak Su Wanwan segera menjawab, "Kakek, aku baik-baik saja." Kemudian menoleh kembali. Matanya penuh dengan dingin dan kekejaman. Usir orang gila ini keluar. Jiang Haosen hampir meloncat ke atas panggung. "Wanwan, aku ini loh. Lihatlah aku. Saya adalah Jiang Haosen. Bagaimana kamu bisa menikahinya? Dia hanyalah wanita murahan yang jatuh cinta pada kakaknya sendiri. Dia menggoda kamu hanya untuk membalas dendam pada kakaknya. Jangan sampai kamu tertipu olehnya." Dia menangis dengan pilu. "Aku mencintaimu. Hanya aku yang mencintaimu. Aku sudah memakai jas. Kenapa kamu masih bisa menghindari perasaanmu? Su Wanwan, aku ingin kamu menikah denganku." Gu Ziyuan yang tidak siap. "Tak percaya. Jiang Haosen, kamu berkata apa?" Tamu-tamu pun tidak berani bernafas bebas. Sudah banyak orang yang mengenali mereka sebagai tokoh utama di pernikahan lain. Tidak tahu bagaimana kisah cinta segitiga elit ini akan berakhir. Su Wanwan melewati mereka berdua dengan nada tidak bersahabat. "Jiang Haosen, dengarkan baik-baik. Sepanjang hidupku hanya mencintai Gu Beifei. Dia tidak menikah. Gu Ziyao, urus wanitamu sendiri. Kamu sudah kehilangan akal tapi masih berani dibiarkan keluar. Kalau tidak, aku benar-benar akan mengira keluargamu bangkrut. Tidak ada tempat untuk menikah. Masih datang ke sini untuk numpang." Gu Ziyao menarik lengan Jiang Haosen. Menarik ke belakang. Membiarkan orang yang ikut mengangkat tangannya menutup mulutnya dan membawanya keluar. Kemudian dia melangkah ke atas panggung. Saat ini dia tidak peduli lagi tentang sikap dan penampilan. "Melihatku yang berdiri bersama." Dia merasa sangat menyakitkan mata. Gu Ziyao dengan suara keras. "Apa sebenarnya yang terjadi dengan Gu Bei? Kenapa kamu di sini dan pergi denganku?" Tidak diketahui siapa yang dari bawah panggung mulai berbicara. Pasangan muda keluarga Gu bahkan tidak menikah lagi. Berkelompok datang untuk merebut barang. Orang-orang akhirnya tidak bisa menahan bisik-bisik. Gu Ziyao tetap menutup telinga. Masih terus menatapku dengan erat. Su Wanwan tidak tahan melihatnya. "Gu Ziyao, apa kamu buta? Dia adalah pengantinku." "Su Wanwan, apa urusanmu di sini?" "Aku ingin dia yang bilang langsung kepadaku. Kamu juga pantas." Saat suasana tegang, aku perlahan menarik lengan baju Su Wanwan. "Tidak apa-apa. Aku datang." Su Wanwan sedikit gugup mengatupkan bibirnya. Tapi tetap menurut. Tidak merespon lagi. Aku melangkah maju. Suara tegas. "Aku tidak akan pergi." Gu Ziyao tidak mengerti bagaimana dua orang yang tidak ada kaitannya bisa bersama. Tapi dia sama sekali tidak membiarkan aku begitu asal menetapkan sisa hidupku. "Kamu tahu dia siapa? Dia hanyalah anak orang kaya yang kedua. Meski kamu meninggalkanku, Ku Haosen juga tidak boleh marah dan menikah dengan orang seperti itu." Aku memotong panjang lebar ucapannya. Aku menatapnya dengan tenang. Tak ada lagi sedikit pun perasaan dalam tatapan itu. "Dia seperti apa orangnya? Aku lebih tahu darimu." Kalimat belum selesai. "Aku malam ini." Lengan Su Wanwan. "Yang akan aku nikahi adalah kakaknya." Kalimat pertama membuat ketegangan dalam hati Su Wanwan hilang seketika. Kalimat kedua membuat wajah Gu Ziyao kehilangan semua warna. Kakek Su akhirnya marah kepada keluarga Jiang. Keluarga Gu benar-benar berpendidikan baik. Menyerahkan dua pemuda seperti ini. "Maaf, hari ini aku tidak akan menahan tamu. Sudah dengar? Cepat keluar." Gu Ziyao diusir dari dunia ini begitu saja. Terlalu dekat untuk didengar. Menjalani kehidupan terus-menerus. Su Wanwan berlutut dengan satu lutut. Memberikan cincin yang diambil dari laut dalam kepada laki-laki yang dicintainya. Kami berpelukan di tengah sorak-sorai semua orang. Setelah memegang bunga, kami begitu dekat satu sama lain. "Maafkan aku." Su Wanwan memegang wajahku. Berjanji dengan sungguh-sungguh. "Bukan kamu. Mereka yang harusnya minta maaf. Mulai sekarang aku akan selalu ada. Dan hari ini aku bisa membantumu. Aku sangat senang. Aku sudah terbiasa meminta maaf. Terbiasa tidak mendapatkan penghiburan. Tapi untuk pertama kalinya ada yang memberitahunya. Ini bukan kesalahanku." Di sisi lain, Bu Ziyuan membawa Jiang Haosen kembali ke hotel yang semula dijadwalkan untuk mengadakan pernikahan. Ekspresi pembawa acara canggung. Saat ini tamu sudah semua pergi. Keluarga entah kemana. Berantakan di mana-mana. Berita biasanya cepat menyebar. Jiang Haosen merobek jasnya.
Gu Ziyu, kenapa kamu membawaku kembali? Apakah kamu masih ingin menikahiku? Kamu bermimpi, aku tidak mau menikah denganmu. Gu Ziyu melambaikan tangannya memberi isyarat. Siyi pergi. Menutup pintu aula. Mengupas topeng palsu. Jiang Haosen tak lagi merasa ragu. Gu Ziyao, aku tidak takut mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku sebenarnya tidak mencintaimu. Orang yang aku sukai adalah Su Wanwan. Aku selalu mengira Gu Bei menyukaimu. Ternyata dia begitu licik. Ternyata dia merayu Wanwan. Padahal saat Gu Bei sekolah selalu mengikutimu dari belakang. Tahu kamu menyukaiku, bagaimana dia berani untuk tidak memarahi? Memukulnya tapi dia tidak membalas. Sungguh seperti orang bodoh. Saat membicarakan ini, Jiang Haosen teringat sesuatu. Gaya bicaranya berubah. Mungkin dia memang hanya orang bodoh. Orang bodoh yang hatinya hancur karena kamu. Dia benar-benar mencintaimu. Dia tidak pernah berani membantahku. Satu-satunya kali adalah hari aku celaka. Dia menangkap aku mengungkapkan perasaan kepada Su Wanwan. Baru berani membantah aku. Sampai sekarang aku rela menemani kamu bermain peran sebagai keluarga. Semua karena dia terus memohon aku untuk tetap di sisimu. Dia telah merendahkan diri demi kebahagiaanmu selama ini. Ada seseorang yang mencintaimu sepenuh hati. Sudah bertahun-tahun. Berani kamu yakin tak pernah jatuh hati padanya? Gu Ziyuan, kamu mencintainya, kan? Kalau kamu laki-laki, pergi sekarang juga dan rebut dia kembali. Akhirnya, Jiang Haosen kembali menangis tersedih-sedihnya. Tapi Gu Ziyuan tak mendengar apapun. Hanya kalimat, kamu mencintainya, kan? Saat Jiang Haosen bilang dia tak mencintainya, dia tak menyela. Saat dia bilang aku mencintainya, dia diam. Tapi ketika Jiang Haosen mengatakan kamu mencintainya, kan? Dia tak bisa mendengarnya lagi. Dia adalah kakakku. Bagaimana mungkin dia mencintaiku? Pesawat menembus awan. Kata-kata itu berputar dalam otak Gu Ziyao berulang-ulang. Mengikat dan memotong hatinya dengan erat. Dia mulai panik. Jadi dia kabur dan kembali. Kembali ke kota yang familiar. Di malam hari, Gu Ziyao membuka kamar tidurku. Kamar yang kosong itu penuh dengan bau lembab yang menusuk. Bahkan meja pun tertutup debu. Cahaya bulan menembus jendela dan menyinari ranjang. Tak ada sedikit pun kehangatan. Dia berjalan dari lantai 1 ke lantai 4 rumah keluarga Gu. Lalu kembali ke lantai 1. Berjalan bola-balik berkeliling sekali. Juga tidak menemukan sedikit pun jejakku. Iya, aku sudah dikirimnya ke rumah sakit jiwa 5 tahun lalu. Selama 7 hari setelah kembali. Dia tidak memberiku apa-apa. Tapi aku tetap diam saja selama 7 hari itu. Bukankah ada juga? Saat dia berjalan santai ke halaman belakang, dia melihat 2 tumpukan tanah kecil itu. Itu yang dia berikan padaku. Lalu dia sendiri yang merampasnya kembali. Betapa kejamnya. Dia teringat aku yang menangis. Dengan wajah penuh pertanyaan. Hatinya terasa sakit samar. Dia lupa sudah berapa lama dia tidak membawa perasaan kuat itu. Tanpa pengajaran atau prasangka apapun. Hanya dengan tenang berkata satu kalimat padaku. Sudah menatapku dengan baik. Dia berlari ke ruang baca album foto. Satu persatu dibuka. Banyak foto berdua sudah dibersihkan olehnya sendiri 5 tahun yang lalu. Yang tersisa adalah fotoku. Semua adalah foto kami bertiga. Kedekatan 2 orang. Kesepian dan kesendirian 1 orang. Gu Ziyao dulu selalu hanya melihat Jiang Haosen. Dan aku dulu tidak pernah melihat ke kamera. Mengapa dia tidak pernah menyadari apa yang selalu ia ketahui? Bukankah dia yang membiarkan semuanya terjadi? Pada saat itu, Gu Ziyao mulai membenci Jiang Haosen. Lebih membenci dirinya sendiri. Dia meneleponku. Satu setelah yang lain. Hingga musik berputar lalu berhenti. Aku tidak mengangkatnya. Jiang Haosen, melihat kekacauan di lantai ini, tertawa tak terkendali. Gu Ziyao, kamu gila. Jangan bilang padaku. Kamu benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Diam dan kembali ke keluarga Jiangmu. Jiang Haosen tertawa sinis yang membeku di wajahnya. Gu Ziyao, kamu mencintaiku. Kamu tidak mungkin memperlakukanku seperti ini. Hingga saat ini, Jiang Haosen baru merasa ada yang tidak beres. Dia bisa bertindak sesuka hati selama bertahun-tahun. Karena Jiang Jia dan kasih sayangnya. Sejak kecil hingga dewasa, dia selalu memiliki sifat seperti ini. Dimanja selama bertahun-tahun. Dia sudah lama tahu seperti apa dirinya. Bisa mencintainya selama bertahun-tahun. Tidak pernah berkata kasar padanya.
Karena dia bilang dirinya tidak pernah mencintainya. Menginjak martabatnya sebagai seorang wanita. Dia sungguh menyedihkan. Keluarga Jiang pasti tidak akan membiarkannya kembali ke panti jompo. Dia sudah cukup menjalani hidupnya. Menyadari situasi saat ini, Jiang Haosen dengan susah payah meneteskan beberapa tetes air mata. Dia mengusap dadanya. Tali bahu melorot. Kamu membuatku takut. Tolong pijatkan aku. Boleh ya? Seperti hari itu. Kata-katanya penuh dengan ambiguitas. Tapi Gu Ziao tidak ingin menatapnya lagi. Keluar, security mendorong pintu masuk. Jiang Haosen, pada detik sebelum dia ditarik pergi, seolah menemukan kebenaran. Gu Ziao, hari itu kamu menenangkanku, semua yang kamu gunakan adalah tanganmu. Itu kamu yang tidak bisa. Ataukah yang kamu cintai dari awal sampai akhir bukan aku? Kamulah yang lebih baik dari aku di mana? Pintu ditutup dengan keras. Ruangan menjadi sunyi kembali. Apakah dari awal sampai akhir yang dicintai bukan dia? Gu Ziao mematikan lampu. Membiarkan cahaya bulan menyelimuti dirinya. Mengenang masa muda terhadap Jiang Hao. Dia tahu bahwa tuan muda Jiang ini buruk dan sombong. Awalnya dia membenci Jiang Haosen. Karena dia suka menganiaya seperti itu. Namun hidup Jiang Haosen sangat berbeda dengannya. Dia iri pada hidup cemerlang dan bebas Jiang Haosen. Iri pada posisinya di puncak piramida. Tetapi tetap memiliki kebebasan di luar ikatan diri sendiri. Jiang Haosen adalah pasangan ideal yang setara dengannya. Menikahinya. Mereka akan menjadi kekuatan yang kuat bersama. Dia akan jatuh cinta kepada Jiang Haosen secara alami. Seperti yang diharapkan oleh ibu almarhum. Hanya Gu Ziao yang menutup mata. Tapi dia juga pernah merasakan detak jantung yang cerah. Itu adalah detak jantung untukku. Waktu kecil dia sangat memiliki sifat posesif terhadapku. Menganggap aku hanya miliknya, Abe. Ya, akulah yang dia bawa pulang. Dia melindungiku. Menyiramku dengan cinta agar aku tumbuh. Kenapa aku tidak seharusnya hanya menjadi miliknya? Tapi saat melihat aku tumbuh setiap hari, menjadi semakin baik, dia selalu tidak berani melangkah. Duniaku dulu sangat kecil. Hanya ada dia sebagai satu-satunya kakak perempuan. Tapi bagaimana nanti? Dia takut suatu hari hubungan itu hancur. Asalkan aku tidak lagi mengakui dia sebagai kakak perempuan, maka dia bukan apa-apa lagi. Aku tidak mengerti. Tapi dia mengerti. Jadi selama dia tidak jatuh cinta padaku itu sudah cukup. Kita akan selalu terhubung karena hubungan darah yang pura-pura ini mengikat kita bersama. Kita adalah tempat bergantung satu sama lain untuk hidup. Jadi dia dengan santai menggunakan harapan ibu. Tembok tabu antara saudara yang memisahkan aku dan dia. Dia dengan keras menunjukkan. Dia berpura-pura menyukai Jiang Haosen. Dia mulai tidak lagi mengalah padaku. Seiring waktu, semua orang pun percaya. Termasuk dirinya sendiri. Namun satu-satunya yang tidak biasa adalah di hari ulang tahunku yang dewasa. Dalam keadaan mabuk dia mengira itu mimpi. Dia menciumnya dengan paksa. Saat itu, dia sangat ingin. Aku hanya miliknya selamanya. Aku panik tidak tahu harus bagaimana. Keluar rumah dan kebetulan ketahuan pengakuan Jiang Haosen waktu kejadian. Jadi ketika dia melihat Jiang Haosen tenggelam, kejadian itu menjadi sebesar ini. Reaksi pertamanya adalah kemarahan yang luar biasa. Merasa malu. Apakah aku memberitahu orang lain? Apakah ada yang mengetahui gerak-geriknya? Pikiran gelapnya. Dengan kesadaran terlambat dia menyembunyikan semua kebingungan. Dia menyalahkan itu pada perasaannya yang dalam terhadap Jiang Haosen. Tapi dia tidak pernah menyangka aku berani mengungkapkan perasaanku padanya. Aku tidak membongkar semuanya. Malam itu. Tetapi keduanya saling mengerti tanpa perlu dikatakan. Dia menyangkal semuanya. Dia menggunakan kata-kata paling kejam untuk menyakitiku. Tapi jelas dia yang memberiku harapan. Lalu menyalahkanku karena jatuh cinta padanya. Pecundang yang menipu diri sendiri itu. Selalu dia. Dia dengan sengaja menato namanya di tubuhku. Dia ingin menggunakan apa untuk mengikatku seumur hidup. Jika bukan cinta, maka gunakanlah benci. Bagaimanapun benci lebih bertahan lama daripada cinta. Saat aku memikirkan tato itu, leher belakangku yang putih bersih bergetar. Aku takut, tapi aku tidak pernah menghindarinya. Mengukur kedalaman perasaanku dengan kebencian dan luka. Dia merasakan aku mencintainya. Namun kini dia lesu bersandar di jendela. Berulang kali mengelus album foto. Profil wajahku. Aku tidak lagi di sisinya.
Sekarang aku berada dalam pelukan Su Wanwan. Benih itu berkembang dan menyebar dengan sangat kuat di hatinya. Pada saat ini, apakah aku sedekat dan seintim dengan Su Wanwan seperti itu? Tangannya perlahan turun. Tidak bisa menahan diri mulai melepaskan stres. Dia teringat pada mataku yang penuh dengan kesedihan dan kebingungan. Teringat aku selalu menemani di sisinya. Dengan sikap diam dan sabar. Aku adalah karakter satu-satunya yang hanya miliknya di bawah ajaran yang rumit dan tandus ini. Hanya satu karakter yang benar-benar miliknya. Nafasnya semakin memburu. Bayanganku bergetar di depan matanya. Dia memejamkan mata. Membiarkan cinta mendaki ke puncak. Memandang kekacauan di lantai. Gu Ziao tertawa getir. Dia tak mampu menatap kenyataan yang berusaha disembunyikan. Sebenarnya sejak awal yang dia cintai adalah kebersamaanku yang penuh keriuhan. Dalam perjalanan kembali ke rumah keluarga Su. Sepanjang jalan terdiam. Baru masuk pintu. Melihat senyum kakek Su menghilang. Hatiku tercekat. Aku baru saja hendak minta maaf. Namun segera tanganku ditahan oleh Su Wanwan. Dia sepertinya tahu apa yang saya pikirkan. Hanya menggelengkan kepala padaku. Gadis nakal itu goyang-goyang kepala buat apa? Keamanan pernikahan besar kok sembarangan kucing anjing bisa masuk. Untung kamu yang menghalangi. Kalau tumpah ke ABI bagaimana? Hubunganmu dengan dia apa? Dari mana dapat masalah ini? Su Wanwan terlihat putus asa. Kakek sudah menggangguku sejak masa sekolahnya. Saya tidak menyangka dia sekarang duduk di kursi roda pun bisa kabur menikah. Siapa yang bisa menyangka? Kalau bicara hubungan, saya masih jadi penyelamat hidupnya. Kenapa dia malah membalas budi dengan durhaka? Semua itu cuma pembelaan. Hari ini kamu bisa tahan amarahmu. Kakek tidak bisa menahannya. Pasti harus membela ABI. Orang keluarga Su tidak bisa begitu saja. Dibiarkan diintimidasi. Pergi. Dengar tidak? Su Wanwan buru-buru mengangguk. Kakek Su menenangkanku sebentar lagi. Keluarga Gu. Gadis itu semakin tidak sopan. Ibunya juga dulu tidak suka anak yang tidak tahu aturan seperti ABI. Kamu tenang saja. Mulai sekarang tidak ada yang bisa memaksamu lagi. Berani mengintimidasi kamu. Itu sama saja melawan keluarga Su. Aku mengangguk. Permintaan maaf yang sudah kusiapkan batal. Di hatiku hanya tersisa rasa terharu. Inikah rasanya dipercaya dan merasa dilindungi? Indah sekali kakek. Setelah kembali ke kamar, dua orang saling menatap tajam. Hampir bersamaan mulai bicara. Tanganmu tidak apa-apa kan? Saat itu situasinya kritis. Aku tidak menyangka itu untuk menyelamatkan. Setelah dia selesai berkata, Su Wanwan agak kesal. Saat itu aku menerima kabar ada seseorang yang terjebak di daerah laut itu. Aku berada di dekat situ. Aku bersumpah aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Aku tertawa melihat sikapnya yang cemas. Aku tahu. Pernah dengar dia bercerita. Kamu tidak perlu menjelaskan. Dia pasti membesar-besarkan. Kamu jangan percaya. Aku mengalihkan semua panggilan teleponnya ke asisten. Mataku melengkung tersenyum. Aku tahu. Jadi boleh aku lihat tanganmu? Tidak apa-apa. Su Wanwan mengulurkan tangan. Namun menemukan ada bekas luka bakar. Saat ini dia baru merasakan sakit. Aku bahkan tidak menyadarinya. Su Wanwan bergumam. Membiarkan aku menggenggam tangannya menuju ruang bilas. Teleponku tertinggal di atas meja teh. Saat ini sedang bergetar pelan. Tak berhenti sejenak. Aliran air dingin mengalir berliku. Melewati pergelangan tangan kita yang terikat erat. Melewati luka bakar yang terluka. Juga mengalir melewati. Apakah hatinya yang berdebar-debar agak sakit? Suaraku melembut, Wanwan. Aku merasa agak malu. Mengucapkan panggilan yang begitu akrab. Su Wanwan seolah terbangun dari mimpi. Benar kan? Juga tidak buruk. Sudah tidak sakit lagi. Walaupun tidak sakit, harus tetap diurus. Aku berjongkok di lantai. Luka dia kalau dilihat dari dekat masih sangat mengerikan. Mataku sedikit demi sedikit menjadi basah. Aku sangat hati-hati meniup luka dia. Lalu mengobatinya dan membalutnya di rumah sakit jiwa. Seringkali hal-hal ini aku lakukan sendiri. Aku mengangkat kepala dan memandangnya dengan serius. Wanwan, terima kasih banyak hari ini. Su Wanwan sama sekali tidak berani bergerak. Baru setelah aku berdiri, dia menghela napas lega. Tidak perlu terlalu sopan padaku. Telinganya agak memerah. Segera mengganti topik pembicaraan. Sudah larut. Bagaimana kalau mandi lalu tidur saja? Tapi begitu kalimat keluar, dia baru sadar apa yang dia katakan. Bukan maksudku seperti itu.
Sekarang giliran aku yang harus melanjutkan. Aku tahu kamu tidur di kamar ini. Aku ada di sebelahmu, kalau ada apa-apa panggil aku. Aku melihat Su Wanwan keluar dengan tangan dan kaki terikat. Tak sengaja tersenyum baik. Su Wanwan berkeliling beberapa putaran di lantai bawah. Minum beberapa gelas air es baru sedikit tenang. Pandangan menyapu dia. Melihat ponselku. Bei, kamu lupa ponsel di lantai bawah. Bolehkah aku masuk? Setelah mendapat izinku, Su Wanwan mendorong pintu masuk. Kamar tak ada orang lain. Mandi. Air menyembur di dalam kamar mandi. Aku sedang mandi. Saat pikiran seperti itu muncul, Su Wanwan menghela napas. Harus minum lagi nih. Saat akan berbalik, telepon baru tepat waktu masuk. Catatan. Kata, kakak perempuan, sangat mencolok. Membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Dia yang secara ajaib menerima panggilan itu. Di ujung telepon terdengar napas berat. Gu Ziyuan tidak berkata apa-apa. Telinga Su Wanwan sudah memerah. Tapi kata-kata yang diucapkan sangat penuh kerinduan dan ambigu. Mencari Abe? Dia sedang mandi. Su Wanwan, kalau kamu berani menyakitinya, aku akan lawan kamu habis-habisan. Gu Ziyuan hampir gila. Memanggil lagi. Telepon tetap tidak diangkat. Teriakannya bergaung bolak-balik di ruangan yang gelap. Dia mengabaikan malam dan berani keluar rumah. Namun bertabrakan langsung dengan ayah Jiang. Mendorong Jiang Haosen. Jiang Haosen di atas kursi roda. Bibirnya membiru karena dingin. Masih mengenakan jas itu. Sudah sangat berantakan. Dia menatap Gu Ziyao dengan tajam. Ayah Jiang menepuk bahunya sambil meminta maaf. Jiang Haosen menahan pandangannya. Maaf. Ziyao. Aku tergila-gila. Tolong beri aku kesempatan lagi. Untuk kembali ke sisimu. Gu Ziyao mengerutkan kening. Tidak perlu. Ayah Jiang tersenyum dan berkata, Ziyao. Apa maksudnya ini? Tuan Jiang kabur dari pernikahan di depan umum. Hingga saham keluarga Gu jatuh beberapa poin. Urusan pernikahan ini berhenti sampai di sini. Mengantarkannya pulang larut malam. Sungguh aku tidak ingin, Paman. Wajahmu jadi tidak enak dilihat. Anakmu ini tetaplah dibawa pulang. Ajarilah dengan baik. Ayah Jiang membicarakan tujuan sebenarnya dari perjalanan ini. Hao Tian memang tidak mengerti, ya sudah. Hanya tanah di pinggiran barat itu saja. Gu Ziyao mengejek dengan dingin. Paman, sebaiknya kau cari jalan sendiri saja. Ayah Jiang menghalanginya. Gu Ziyao, dulu kau yang bilang kalian saling mencintai. Memohon pada orang tua untuk mengakui dia kembali. Menikahkan dia denganmu. Sekarang kamu menyerah begitu saja. Aku justru tanpa alasan telah menentang keluarga Su. Saham keluargamu turun nilainya. Apa keluarga Jiang kita jadi lebih baik? Saat ini, kita berdua seharusnya bersatu untuk meraih manfaat yang lebih besar. Wang Laofu menganggapmu orang yang cerdas. Tapi juga orang bodoh yang dibutakan oleh cinta dan nafsu. Gu Ziyao tidak ingin dia berdebat. Baik itu keuntungan. Atau harga diri. Dia saat ini merasa semuanya tidak sepenting aku. Dia tanpa ekspresi melewati mereka. Terdengar suara tepukan yang segar dari belakang. Begitu turun pesawat, Gu Ziyao langsung tanpa henti sampai di pintu besar keluarga Su. Lampu keluarga Su padam. Hati Gu Ziyao seperti disiram seember air dingin. Namun dia tetap tanpa peduli memukul pintu besi. Pengurus rumah tangga keluarga Su yang sudah lama bekerja. Keluar dari pintu. Pak Gu, Anda juga orang terhormat. Mohon pengertian untuk kesulitan kami para pelayan. Nyonya tua baru saja tidur. Sungguh tidak tahan dengan kerepotan Anda seperti ini. Kalau sampai mengganggu Nyonya tua, Tuan mungkin akan lebih marah. Saat ini sudah larut malam. Kalau Anda mau mencari Tuan, lebih baik tunggu sampai fajar. Anda adalah kakaknya dia. Dulu setiap hari selalu bersama. Pasti tidak salah. Saat ini, kalau Anda memang ada urusan penting, lebih baik beritahu saya. Saya akan menyampaikan pada Tuan untuk Anda. Alis Gu Ziyao mengerut. Dia mengirimku ke rumah sakit jiwa. Selama 5 tahun. Dalam 7 hari setelah aku kembali. Dia sangat muak padaku. Selain menyakiti, tidak ada sepatah kata baik pun. Ini adalah hari-hari bersama. Inilah dia, kakakku. Dia ingin mengatakan apa? Apa yang bisa dia katakan? Apa berani dia mengatakan apa? Dia tidak tahu dia. Dia hanya tahu dia ingin bertemu Wu. Suara Bu Ziyuan seperti tersumbat. Beberapa saat kemudian, dia mengelak, tidak apa-apa. Dia duduk dengan lesu di tangga. Melihat lampu jalan padam. Menunggu dengan sabar hingga fajar.
Mendengar suara pintu besi terbuka, Bu Ziyuan terhuyung-huyung bangun. Sepasang tongkat menahan jalannya. Itu kakek Su Ziyao. Waktu kecil saya pernah menggendongmu. Tiba-tiba sudah sebesar ini. Ibumu selalu memujimu sejak kecil. Sekarang juga semakin sukses. Tapi juga semakin menjadi kejam. Di dunia bisnis, kejam kepada musuh memang benar. Tapi kejam kepada orang di sekitar. Hanya akan menyakiti orang yang mencintaimu. Kakek Su memukul tongkatnya dengan keras ke tanah. Kamu mengurung anak yang baik-baik di rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Bahkan kami pun tidak mengetahuinya. Gadis sialan. Berpikir kalian selalu bersama setiap hari. Dia bahkan tidak berani berpikir lebih. Bahkan tidak berani mengintip diam-diam. Dia tidak tahu. Anak laki-laki yang dia sukai dikurung di dalam sana menderita. Beberapa hari lalu baru tahu kebenarannya. Dia menangis selama beberapa malam penuh. Dia sakit. Tapi bagaimana bisa menandingi rasa sakit langsung Abe? Kenapa kamu tega sampai sejauh ini? Bagaimanapun juga tidak seharusnya menghina orang seperti ini. Sekarang kamu sudah memilih orang dari keluarga Jiang. Dan telah menyakiti Abe untuknya. Luka yang begitu dalam. Melihat Abe memiliki tempat yang baik untuk kembali. Kamu malah membuat keributan di pernikahannya. Biar kakek mengucapkan satu kalimat. Kadang melepaskan juga adalah bentuk pengikhlasan. Gu Ziyao keras kepala tidak mau pergi. Kakek, Anda tidak mengerti. Abe berbeda untukku. Aku hanya ingin bertemu sekali. Abe, aku rela mengakui semua kesalahanku. Kakek Su menarik kembali tongkatnya. Ya, kakek sudah tua dan tidak mengerti perasaan kalian yang muda. Baik itu keluarga, atau kekasih. Semua tidak bisa lepas dari kata cinta. Yang tulus. Anak, ketulusan adalah yang terpenting. Hati Gu Ziyu pun bergetar. Mengenai ketulusan hati. Dia pernah menginjak ketulusan hatiku di bawah kakinya. Dia hanya tahu aku akan kembali setelah luka demi luka. Membawa ketulusan hati ini di depannya. Aku terlalu baik hingga dia lupa bahwa aku juga manusia nyata. Yang bisa merasa sakit hati. Yang bisa sedih. Yang bisa terluka. Gu Ziyao tidak berani melanjutkan berpikir. Dia tahu dirinya salah luar biasa. Suara kakek Su menjadi sedikit dingin. Jangan memaksanya. Ini adalah keluarga Su. Dia adalah bagian dari keluarga Su kami. Kecuali dia mau. Kalau tidak, kamu tidak bisa membawanya pergi. Dia akan mau. Tapi jika begitu, sebenarnya Gu Ziyao sendiri tidak percaya itu. Langkah Gu Ziyao terhenti, lalu berjalan ke dalam pekarangan. Halaman pagi hari seolah mengandung kehidupan yang tak terbatas. Embun membasahi ayunan. Seperti mengaburkan sudut cerita. Su Wanwan perlahan membersihkan ayunan. Lalu mengulurkan tangannya kepadaku. Bu langkah masuk. Yang kulihat adalah aku duduk di ayunan. Rambut manis seperti peri bergoyang lembut tertiup angin. Dan Su Wanwan berdiri di samping. Hanya tersenyum menatapku. Waktu tenang dan damai. Hanya dia seperti narapidana yang mencintai tapi tak pernah memiliki. Tetapi sebenarnya dia adalah dalang jahat yang memulai semuanya. Gu Ziyao ingin membuka mulut memecahkan semua ini. Namun saat melihat leher belakangku, dia terdiam tanpa suara. Di sana bersih seperti semula. Tak lagi terlihat kupu-kupu biru itu. Namun aku mendapatkan kebebasan kembali. Tumbuh daging dan darah baru. Sayap baru. Seolah segalanya kembali ke awal. Luka tak pernah ditimpakan padaku. Aku masih abu yang bahagia itu. Namun Gu Ziyuan menatap jauh pada namanya sendiri. Singkatan pun hilang begitu saja. Seakan-akan hubungan antara dia dan aku terputus begitu saja, kegelisahannya sulit dikendalikan. Abei terlalu ringan. Tak ada yang mendengar. Abei, ini kakak dan kakak, pulang ya. Ayunan berhenti. Kakiku menyentuh tanah. Aku tak akan menikah. Jiang Haosen. Tak ada orang lain. Tak akan ada lagi, pulang bersama kakak. Hanya kamu, hanya aku. Hanya kita. Tubuhku membeku. Beberapa saat kemudian, aku menarik lengan baju Su Wanwan. Wanwan, aku tidak ingin bertemu dia. Su Wanwan mengerti dan membawaku masuk ke dalam rumah. Abei, itu salah kakak. Kakak mencintaimu. Permintaan maaf yang tak terucapkan. Serta pengakuan yang tersimpan bertahun-tahun. Pada saat ini diumumkan kepada semua. Tapi Su Wanwan tepat waktu menutup telingaku. Katanya aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Dia tidak akan bisa memanggilku untuk menoleh kembali. Aku bahkan dari awal sampai akhir tidak menatapnya sekalipun. Gu Ziyao dengan tergesa-gesa mengejar.
namun bertemu dengan tatapan menantang Su Wanwan. Gu Ziyou dengan suara keras berkata kasar. Su Wanwan, aku kasar. Kau tidak benar-benar mengira beberapa kata ringan seperti itu dapat menebus segala penderitaan yang dialami Abei selama bertahun-tahun, kan? Pengakuanmu benar-benar berharga. Begitu bertahun-tahun kalian bersama setiap hari. Tidak henti-hentinya. Yang terluka adalah kamu. Apakah sekarang kamu menyesal atau kamu bilang aku kejam. Aku bahkan belum bilang kamu tidak tahu malu. Kamu menato kupu-kupu yang merupakan cinta sejati di tubuhnya. Lalu menato namamu sendiri di mana? Kalian berdua selalu bersama. Selamat pernikahan 100 tahun, bukan? Bukankah sekarang sudah seperti yang kamu inginkan? Kenapa masih mengganggu Abei? Gu Ziyou berakting penuh perasaan. Sudah kecanduan akting, bukan? Su Wanwan sudah tak tahan. Usir dia keluar untukku. Di dalam kamar aku meremas ujung pakaian. Maaf. Aku membuat masalah lagi untukmu. Aku tidak menyangka kalau tidak mengangkat teleponnya. Dia akan datang langsung ke sini. Kamu sudah benar. Harusnya abaikan saja dia. Supaya tidak perlu dengar gonggongan anjing jadi mimpi buruk. Kalau dia masih mau datang mencari lagi suatu saat nanti, aku akan pukul sekali. Jangan menangis ya. Su Wanwan dengan gugup mengusap aku. Air mataku hilang semua. Semangat tadi yang keras. Suaraku tercekat. Terima kasih, Wanwan. Benar-benar terima kasih. Untuk apa terima kasih? Nanti jangan bilang terima kasih lagi. Jangan minta maaf. Ini adalah rumah kita. Di rumah tidak perlu hati-hati. Su Wanwan melihat aku yang penuh air mata. Hatinya pun ikut kacau. Abei dengar baik-baik. Kamu adalah temanku. Keluargaku. Pokoknya di hatiku. Kamu tak akan pernah menjadi beban. Gu Ziyou yang terluka parah dipukuli sampai ke keluarga Ji. Dia masih ingin menerobos masuk. Tapi pingsan di depan pintu. Saat sadar, dia di rumah sakit. Namun kabar buruk datang bertubi-tubi. Hidup tak memberinya waktu untuk beristirahat. Ji Jia dan keluarga Jiang secara bersamaan mulai menekan bisnis keluarga Gu. Pasar keluarga Gu terus didesak. Sahamnya anjlok tajam. Gu Ziyou terpaksa memaksa diri kembali ke kantor untuk menenangkan situasi. Bekerja tak henti membuatnya semakin kelelahan secara mental. Bahkan asistennya tak tahan melihatnya. Menyarankan agar dia istirahat. Tetapi dia menolak. Lalu larut malam, tubuh Gu Ziyou mencapai batasnya. Terjatuh di meja kerja. Ketika ditemukan adalah pagi hari. Dia dibawa ke rumah sakit swasta. Dia tergeletak di atas ranjang rumah sakit. Masih erat memegang ponsel. Layar menunjukkan tampilan panggilan. Gu Ziyou di rumah sakit menjalani infus nutrisi untuk bertahan hidup. Asisten diusirnya kembali ke perusahaan. Di saat genting ini, perusahaan tidak bisa kekurangan siapapun. Tapi Gu Ziyou tidak menyangka. Saat dia membuka mata lagi, Jiang Haosen akan muncul di samping ranjangnya. Dia memegang pisau buah dan mengupas apel perlahan. Gu Ziyou mengerutkan kening. Kenapa kamu di sini? Kalau bukan di sini, seharusnya di mana? Panti rehabilitasi. Ruang bawah tanah keluarga Jiang atau tempat tidur yang menakutkan. Jiang Haosen dengan tenang menyebutkan satu persatu. Tetapi tanganmu yang gemetar dan kata-katamu membuat orang merinding. Kau tahu betul apa akibatnya jika aku kembali ke keluarga Jiang. Hari itu kau jelas-jelas mendengar omongan istri itu memukulku. Tapi kau tidak menoleh. Bukankah aku menjadi seperti ini semuanya karena perbuatanmu? Kemarahan di mata Gu Ziyou bahkan lebih parah. Ini kamu sendiri yang meminta. Yang lari dari pernikahan itu kamu. Apa aku yang memaksamu? Kalau begitu bukankah semua itu hanyalah ilusi yang kau berikan padaku? Kalau kau tidak memanjakanku, apa aku akan sampai sejauh ini? Apa yang aku inginkan? Itulah yang kau berikan. Kau terus bilang mencintaiku, tapi malah jatuh cinta pada Gu Bei. Orang itu, kalian berdua bersekongkol mempermainkanku, kan? Padahal aku sudah menggantikannya sejak lahir. Tapi kenapa satu persatu dari kalian malah menyukainya? Dia punya orang yang membosankan dan tidak berguna. Diam. Pisau buah mengupas apel tiba-tiba terputus dan jatuh ke lantai. Jiang Haosen saat itu sudah menjadi gila. Dia melemparkan apel ke arahnya. Ini semua kesalahan kalian. Kalian yang membuatku seperti ini. Kamu tahu berapa harga yang harus kubayar untuk menyuap orang? Agar aku bisa keluar? Sekarang aku tidak punya apa-apa, semuanya hilang. Gu Ziyou, seharusnya kamu mencintaiku seumur hidup. Kamu berani mempermainkanku.
Sekarang aku hidup dalam keadaan yang lebih buruk dari mati. Aku ingin kamu menemani aku turun ke neraka. Tiba-tiba Jiang Haosen mengacungkan pisau ke dada Gu Ziyao. Gu Ziyao menendangnya menjauh. Namun ujung pisau tetap menancap di dadanya. Jiang Haosen terjatuh ke tanah. Ketika polisi tiba, dia sedang berjuang dengan susah payah di tanah. Tidak bisa bangun. Ditangkap di tempat kejadian. Langsung menjadi headline utama. Gu Ziyao kemudian dilarikan ke ICU untuk diselamatkan. Syukurlah lukanya tidak dalam. Tidak ada risiko kematian. Hanya saja setelah operasi muncul demam tinggi. Yang lama tidak turun. Selama koma, dia terus memanggil nama Abe. Asisten yang melihat keadaan itu merasa tidak tega. Mencoba menggunakan ponsel Gu Ziyao untuk menghubungi saya. Tapi tetap tidak ada yang menjawab. Setelah ragu-ragu, asisten mencoba menghubungi saya dengan teleponnya sendiri. Tuan Gu. Nona Gu sekarang terluka dan tidak sadarkan diri akibat ditikam Tuan Jiang. Apakah Anda bisa luangkan waktu untuk menjenguk Nona Gu di rumah sakit? Saya tidak ingin terlibat lagi dalam perselisihan mereka. Kalau memang di rumah sakit, biarkan dia beristirahat dengan baik. Saya datang pun tidak bisa membantu apa-apa. Nona Gu sangat merindukan Anda. Saya tahu Anda tidak mau. Tapi saya mohon demi hubungan di masa lalu, temui dia sekali. Saya pikir kalau dia bisa melepaskan semuanya. Untuk kalian berdua, setelah keheningan yang lama. Saya setuju. Saya pikir segala sesuatu harus ada akhirnya. Ada akhir, maka akan ada awal yang baru. Saya tidak ingin lagi terjebak oleh masa lalu di belakang saya. Su Wanwan diam-diam merapikan barang bawaan saya. Bei, saya tahu kamu pasti punya alasan sendiri melakukan ini. Kalau ada apa-apa, harus bilang ke saya. Aku menunggumu kembali. Saat saya sampai di rumah sakit, Gu Ziyu sudah terbangun. Dia bersandar di ranjang mendengarkan asisten melaporkan kondisi belakangan ini. Dibandingkan dengan pukulan berat dari keluarga Ji ke keluarga Gu, cara keluarga Jiang justru membuat orang semakin pusing. Tetapi keluarga Jiang memanfaatkan situasi yang genting. Belum lama merasa senang, telah diserang oleh keluarga Ji. Mereka bertindak untuk membersihkan masalah itu. Selain itu, insiden pembunuhan Jiang Haosen menjadi sorotan utama. Membuat keluarganya bangkrut dan benar-benar jatuh. Akhirnya, keluarga Gu bisa sedikit bernapas lega. Asisten melihatku saat keluar. Tuan Gu, Abei, apakah itu kamu? Gu Ziyao yang mendengar keributan hendak turun tempat tidur tanpa memperhatikan apapun. Namun baru beberapa langkah, dia memegang dadanya dan jatuh ke tanah. Perawat datang dan memarahi. Nona, tolong jangan terlalu emosional seperti itu. Keluarga pasien, harap bersikap lebih tenang. Kalimat terakhir itu diarahkan kepadaku. Aku mengangguk. Menatapnya yang digandeng kembali ke tempat tidur sakit. Wajahnya penuh dengan ekspresi yang rumit. Dalam beberapa hari singkat, keadaan kedua orang itu sangat berbeda jauh. Dia hidup menjadi seperti sekarang ini dalam keadaan yang hancur. Wajah Gu Ziyao pucat. Dengan sinis mulai berbicara. Abei, aku baru mengerti sekarang. Aku tidak bisa tanpamu. Aku sangat takut. Takut kehilanganmu. Tapi aku tetap merusak segalanya. Tahun-tahun di rumah sakit jiwa. Maafkan aku. Aku belum memikirkan bagaimana menghadapi kamu. Aku tidak tahu orang-orang di bawah akan bertindak seperti itu. Di sisi Jiang Haosen juga. Gu Ziyao ingin mengatakan terlalu banyak. Perasaan yang tersimpan. Rasa bersalah yang terlambat menenggelamkannya. Dia sangat ingin aku melihat hatinya. Dia ingin terus-menerus menjelaskan kepadaku. Mengungkapkan cintanya padaku. Tapi akhirnya berhenti pada tatapanku yang tenang. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Tenang seperti permukaan danau yang tak bisa lagi memunculkan riak apapun. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku hanya sedikit bingung. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku pergi. Kamu akan sangat sedih. Kupikir kamu akan membenciku. Akan merasa malu padaku. Gu Ziyao membantah. Aku tidak pernah benar-benar berpikir begitu tentangmu. Kamu hanya ditipu olehnya. Dia hanyalah bajingan. Dia akan menyakitimu. Aku memotong ucapannya. Saat ini, aku akhirnya bisa mengungkapkan isi hatiku kepadanya. Tapi kakak, aku benar-benar merasa kamu sangat membenciku. Aku tahu kamu menyukai Jiang Haosen. Saat itu aku tidak berani membayangkan apapun. Hanya berharap bisa melihatmu seumur hidup. Lalu kamu membuatku menebus dosanya untuknya. Aku berpikir bisa berada di dekatmu. Semuanya tidak terasa sesulit itu. Tapi kamu malah menjauhkan aku lagi.
Aku membawa pengantin barumu kembali. Kamu selalu hanya percaya kata-katanya saja. Aku hanya ingin diam-diam pergi. Tapi bahkan ini pun aku tidak bisa wujudkan. 7 hari di keluargaku benar-benar berat. Tapi seperti yang pernah kakak bilang, siapa yang membuatku dulu sangat menjijikkan. Sangat berani. Itu memang salahku sendiri. Gu Ziyo dengan perasaan sedih ingin memelukku. Bei, bukan begitu. Bukan seperti ini. Aku mundur selangkah. Menghindar dariku. Sudah membayar kesalahanku di masa lalu. Aku membayar untuk perasaan yang tumbuh karena kebaikan yang kutemui saat muda. Mengorbankan bertahun-tahun ini. Namun tak bisa mengulang tatapan pertama itu. Aku menerimanya. Tapi justru pada orang yang kau sebut bajingan itu. Aku merasakan rasa hormat. Merasa dicintai. Merasa kehangatan sebuah rumah. Jadi kakak, aku mohon jangan bilang lagi. Dia tidak pernah menyakitiku. Yang menyakitiku selalu kamu. Kalau bukan begitu, maka aku tidak tahu apa yang benar. Karena tidak mencintaimu. Jadi berbicara tentang itu juga tidak sakit lagi. Napasku menjadi cepat. Bei, ini salahku. Aku tidak seharusnya menyakitimu. Aku tidak seharusnya menikmati perasaanmu. Yang jelas tidak bisa hidup tanpamu adalah aku. Bei, aku menyukaimu. Aku yang tidak berani menghadapi hatiku sendiri. Aku meraih tanganmu. Dengan cinta pengagungan yang tulus. Seperti saat muda dulu. Bolehkah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Izinkan aku membawamu pulang. Kali ini hanya kamu. Hanya aku. Hanya kita dengan permintaan maaf dan pengakuan yang terlambat. Menyeberangi 2 generasi. Akhirnya sampai di hadapanku. Hanya kita berdua saja, 2 kata itu betapa menggoda. Adalah masa depan yang pernah aku impikan. Tapi tak lagi bisa menggugah. Sekarang aku tak mampu membedakan mana yang palsu. Yang tak bisa dirasakan bukanlah cinta. Adegan di kehidupan sebelumnya masih jelas di mata. Saat itu dia terbaring dalam genangan darah. Masih terus-menerus ingin membawa Haosen pulang. Jadi kesempatan ya. Aku sudah memberikannya sejak lama. Namun yang didapatkan adalah perasaan yang akhirnya tak bisa lagi dihadapi. Hanya di kehidupan kita berdua saja. Saling menyiksa. Sampai mati juga tidak berhenti. Aku sudah memberi tanda akhir pada cinta kita dengan nyawaku. Cincin air mata jernih mengalihkan pandangannya darinya. Kau akan selalu menjadi kakakku. Jawaban yang tidak sesuai pertanyaan. Adalah jawabannya. Tatapan Gu Ziyo perlahan meredup. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi yang keluar adalah, bolehkah aku tinggal 2 hari lagi untuk menemani kakak? Dia tidak bertanya padaku. Tapi entah kenapa dia tahu. Jika aku pergi kali ini, aku tidak akan pernah kembali lagi. Aku berpikir dan setuju. Jadi kami kembali ke keluarga Gu. Tempat yang dulu kuanggap takkan pernah ku kembali lagi. Tapi berbeda dengan yang kuingat. Desain anti benturan di rumah keluarga Gu semuanya sudah dibongkar. Kamar tempat Jiang Haosen pernah tinggal sudah disegel. Keluarga Gu tidak punya pembantu yang suka menggosip lagi. Setiap orang yang melihatku menyapaku dengan hormat. Tuan Gu. Gu Ziyo membawaku kembali ke kamar yang dulu. Di dalamnya, sudah dibersihkan dengan sangat rapi. Karpet kasmir diletakkan di lantai. Tempat tidur dipenuhi dengan banyak boneka berbentuk kelinci yang lucu. Di dalam lemari pakaian ada pakaian baru yang dibeli. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma hangat. Aku terkejut sejenak. Menaruh koper dengan rapi. Turun ke bawah untuk makan. Masakan di dapur sudah lengkap tersaji. Tidak ada makanan pedas. Semua adalah rasa asam manis yang aku suka. Gu Ziyo membantu aku mengambil makanan. Matanya penuh dengan kerinduan. Aku ingat ini adalah iga asam manis yang paling kamu sukai saat kecil. Mangkokku agak miring. Aku menolak niat baiknya. Terima kasih kakak. Aku sendiri yang makan. Keduanya makan dengan damai tanpa berbicara. Tidak pernah berbicara lagi. Setelah makan, Gu Ziyo mengusulkan untuk jalan-jalan. Jangan khawatir tentang lukaku. Tidak apa-apa. Kata-kata menghibur Gu Ziyo belum selesai. Saat aku menoleh kebingungan, Gu Ziyo tersenyum pahit. Ya, dia telah melakukan begitu banyak kesalahan. Bagaimana mungkin berharap AB-nya akan khawatir padanya? Di jalan, kami bahkan bertemu dengan anak kecil penjual bunga. Dia menyerahkan bunga itu padaku. Lalu berbalik mencari uang dari Gu Ziyo. Kakak, belikan bunga untuk pacarmu. Semoga kalian langgeng selamanya. Saat Gu Ziyo mentransfer uang, aku mengembalikan bunga itu ke anak kecil itu. Tidak perlu. Kami hanya saudara kandung. Gu Ziyo melihat aku yang tampak lega.
Tidak punya tenaga lagi untuk membantah. Pada waktu senja, awan merah di langit mewarnai bumi. Gu Ziyo membawa aku melewati kampus yang dulu. Bawa aku melewati jalanan yang familiar. Di sudut kota yang tak mencolok ini, kita mengukur kedalaman kenangan perlahan-lahan. Gu Ziyo terus berbicara tanpa henti. Sebelumnya aku diam-diam mendengarkan di sampingnya. Saat ini kita tampaknya telah berubah menjadi orang yang selalu mengambil inisiatif. Menjadi dia, toko makanan penutup, arena permainan, bioskop, taman hiburan. Aku berjalan sepanjang jalan. Aku tak bisa membedakan apakah ini masa lalu kita, atau masa lalu dia dan Jiang Haosen. Hanya karena dulu Gu Ziyo ingin melakukan sesuatu bersama Jiang Haosen. Makanan yang dimakan bersama mereka akan dicoba dulu di aku. Selama rasanya enak, Gu Ziyo akan segera mengajak Jiang Haosen. Aku diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Melihat mereka meniru interaksi manis itu. Makanan penutup yang enak atau tidak enak. Permainan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Film yang bagus atau tidak bagus. Dan berapa lama roda Ferris akan naik ke puncak. Aku ingin melupakan tapi tidak bisa. Saat itu aku duduk di roda Ferris. Bersama Gu Ziyo dalam satu ruangan. Berhadapan muka. Bahkan nafas pun tidak berani terlalu keras. Saat itu aku merasa waktu berjalan sangat cepat sekali. Tapi kemudian aku berdiri di bawah roda Ferris. Menatap koang kecil yang membawa Bu Ziyo dan Jiang Haosen perlahan naik ke udara. Hanya merasa waktu berjalan sangat lambat sekali. Padahal semuanya sama saja. 20 menit. Saat itu aku tidak mengerti mengapa terasa begitu samar dan menyiksa. Sekarang kita berjalan sepanjang jalan. Berjalan sampai gelap. Juga sampai di bawah roda Ferris. Roda Ferris memancarkan cahaya perak yang samar. Menerangi harapan yang terlihat jelas di mata Gu Ziyo yang kesepian. Ah, bolehkah kita naik roda Ferris sekali lagi? 20 menit. Aku menatap keluar jendela selama 20 menit penuh. Dan Gu Ziyo juga diam-diam menatapku selama 20 menit. Saat roda Ferris mencapai titik tertinggi. Seluruh kota ada di bawah kaki kita. Bintang-bintang di luar jendela berkelip-kelip. Lampu-lampu dari ribuan rumah. Membuat kita tak bisa tidak memikirkan orang yang paling kita rindukan di hati. Aku akan pergi besok pagi. Jangan antar aku. Boleh peluk sebentar? Keduanya berbicara pada saat yang sama. Namun bukan kata-kata yang ingin didengar oleh satu sama lain. Hanya saja sama seperti ketenangan seorang diri tahun itu. Kegaduhan seorang diri. Pagi berikutnya, Gu Ziyo berdiri di dalam kamar. Mendengar suara dari lorong. Dia mendengar pintu kamarku terbuka. Mendengar suara roda koper bergulir. Mendengar langkah kakiku berhenti di depan pintunya. Tangannya menempel di gagang pintu. Tapi tidak punya keberanian untuk membuka. Dalam hening, suara langkah terdengar lagi. Aku pergi sudah sangat lama. Gu Ziyo mendorong pintu kamarku. Penataan di dalam tidak berubah, boneka masih di atas tempat tidur. Pakaian di lemari satu pun tidak kurang. Aku tidak membawa apapun. Kesadaran ini membuat Gu Ziyo hampir seperti orang gila membongkar. Membuat kamar berantakan. Tapi setelah sadar kembali, dia dengan hati-hati merapikan semuanya kembali. Ini adalah satu-satunya tempat yang masih ada bauku. Bagaimana dia berani mencemari? Pencarian kali ini malah membuatnya menemukan benda di laci. Boneka kelinci kecil dan surat itu. Boneka kelinci kecil adalah yang dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Dia membeli banyak boneka untuk menebus kesalahannya. Berharap dapat memperbaiki luka yang dulu terjadi. Namun sekarang tindakanku memberitahunya. Yang penting bukanlah boneka itu. Melainkan niat tulus pada waktu itu. Semakin penting dulu. Semakin sakit saat terluka. Gu Ziyo mengurung dirinya di kamarku. Berhari-hari tidak mengizinkan siapapun mengganggu. Dia membersihkan boneka kelinci itu dengan bersih. Mengisinya kembali dengan isi yang baru. Lalu menjahitnya perlahan-lahan dengan jarum dan benang. Setelah melakukan semua itu, Gu Ziyo baru berani menatap surat yang ada di bawah itu. Gu Ziyo menggenggamnya di telapak tangan. Tangan gemetarnya sulit dikendalikan. Dia dengan lembut membuka surat berwarna merah muda itu. Tulisan rapi yang tampan di atas kertas. Membuat napasnya terhenti. Kakak, aku adalah Abu. Aku selalu punya satu pertanyaan ingin aku tanyakan padamu. Yaitu aku sangat menyukai seseorang. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, apakah aku bisa terus bersama orang itu seumur hidup? Seperti layaknya keluarga. Kalimat kedua ini adalah tambahan pena.
lebih dalam daripada beberapa kalimat sebelumnya. Justru semakin berusaha menyembunyikan malah semakin terang-terangan. Hati Gu Ziyuan berdetak sangat kencang. Perasaan murni seorang pemuda hampir membakar jiwanya. Dia dengan lembut menyentuh surat itu. Berkali-kali menyusuri jejak tulisan. Menghaluskan kerutan di jarinya. Menyentuh keterpurukanku. Ini adalah aku yang benar-benar miliknya. Penuh dengan cinta di hati dan mata. Saat dia menutup matanya, seolah melihat aku di masa muda. Menulis dengan serius, satu goresan demi goresan. Bisa membuka mata. Hanya menyisakan kamar yang kosong. Nafasku juga perlahan menghilang. Perasaanku. Dia tidak bisa lagi menoleh pada Xiao. Mengeluarkan ponsel ingin mengirimiku pesan. Namun melihat lingkaran temanku. Memperbarui sebuah video. Dalam video, seluruh kota sedang menyalakan kembang api. Dalam kembang api, terdapat profil sampingku dan pola namaku. Mataku cerah. Menatap layar. Tersenyum manis. Gu Ziyin tahu senyumku untuk Su Wanwan. Karena orang itu memberiku perhatian terbuka yang tak pernah dia berikan. Maka Gu Ziyin menarik tangannya kembali. Lagi-lagi malam hujan dengan petir menyambar. Aku gemetar ingin membuka tirai jendela. Tapi tersentak oleh kilatan petir. Tak berani bergerak. Di belakang, Su Wanwan pelan-pelan memelukku. Abe jangan takut, aku ada di sini. Hari ini bisa bersama sedikit lebih lama. Aku berbalik dan langsung memeluknya. Memberikan jawaban dengan tindakan. Di luar pintu besar keluarga Ji, lantai 2 terang benderang. Di depan jendela besar, ada 2 orang yang saling berpelukan erat. Gu Ziyao mengalihkan pandangan. Matanya penuh kesepian. Dia dengan hati-hati berjongkok. Dia perlahan mengelus kepala boneka kelinci kecil itu. Seolah sedang memberi pesan apa. Kemudian dia melepas jaketnya sebagai alas. Meletakkan boneka kelinci kecil itu di depan pintu. Juga meninggalkan payung di sana. Agar melindunginya dari hujan. Setelah melakukan semua ini, dia menatap sekali lagi ke cahaya. Berbalik dan pergi. Masuk ke dalam hujan. Kata-kata Pak A. Jangan takut. Bersama semua ketidakpuasannya disapu habis oleh hujan deras. Maka tahu dan membayangkan. Dia tidak akan pernah kembali lagi.